ke-25. Bab ke-26. Kelemahan Elang. Tubuh tegap dengan kedua tangan yang sengaja dimasukkan ke dalam saku celana membuat siluet Elang terlihat begitu menawan walau dipandang dari posisi belakang. Nara menggeleng pelan dan menarik napasnya dalam-dalam. Hari-harinya sekarang begitu terasa sulit dan penuh drama semenjak terjebak bersama cowok bad boy itu. Apa? Suara ketus Nara membuat Elang yang sedang berdiri di depan kolam taman seketika memutar. Ada yang berbeda dari tatapan Elang saat ini. Tatapan yang tidak bisa Nara tebak dengan mudah. Karena dari ekspresi cowok itu menunjukkan sebuah keseriusan. Tidak seperti biasanya. Lo mau tetap berdiri di situ atau ke sini? Tanya Elang datar. Nara menghela napas dengan kasar lalu mendekati posisi Elang saat ini berdiri. Buruan, bentar lagi masuk. Elang mengangguk dengan tatapan yang semakin lekat, sementara Nara masih berdiri dengan 1000 pikiran yang bersarang di otaknya. Lama keduanya saling tatap muka sebelum akhirnya suara itu datang dari mulut Elang duluan dengan hembusan napas yang terdengar sangat berat. Jangan pernah mikir untuk ninggalin gue. Nara melongo saat tubuhnya tiba-tiba sudah berada di dalam dekapan Elang. Ia tak menyangka kalau Elang malah akan memeluknya bukan membalas dengan perbuatan yang aneh-aneh seperti biasanya. Lo masih Elang kan? Tanya Nara dengan nada yang terdengar meragu. Lo berharapnya ada yang lain? Geram Elang yang terdengar mulai kesal kembali. Nara menggeleng dengan wajah yang setengah didongakkan. Sumpah lo aneh Elang. Sebelah alis Elang terangkat sedang mengamati wajah Nara dengan memikirkan ucapannya barusan. Aneh gimana? Perasaan gue tetap ganteng, gak ada yang berubah. Ucap Elang songong sontak membuat Nara langsung melotot dan memukul-mukul kecil dada bidang Elang. Sumpah lu makin freak tau gak? Kritik Nara sebal. Elang terkekeh lalu mengangguk, memang dirinya semakin tidak jelas karena terlalu menggilai Naraya. Tapi gue emang ganteng kan? Nara mencebik, menatap cowok yang nyatanya memang tampan itu dengan setengah geleng-geleng kepala. Narsis! Cibir Nara. Aneh memang, setelah melakukan perdebatan kecil di belakang taman sekolah tadi, Elang mengajak Nara kembali ke kelas. Padahal tadi Nara sudah berpikir yang tidak-tidak, mengingat Elang sering melakukan hal yang di atas batas nalarnya. Kalian dari mana? Tanya Gea saat keduanya sudah berada di dalam kelas. Kepo. Jawab Nara. Gea mendelik langsung memukul pundak Nara dengan gemas. Udah main rahasia-rahasiaan nih sekarang sama gue? Desak Gea tidak terima. Palingan juga mojok di belakang sekolah, ya kan? Si mulut lemes Janeson langsung nyeplos begitu saja, membuat Nara mendelik dan menimpuk kepala Juh menggunakan buku paket tebal di atas meja. Biug! Anjir! Lo! Jeda Juh sembari menunjuk Nara, namun dengan sigap Elang langsung memelintir jari telunjuk Janeson sampai sang empu mengadu kesakitan. Mau apa lo? Tantang Elang dengan sebelah alis yang terangkat tinggi. Janeson meringis dengan kepala menggeleng lemah. Gue cuma mau bilang lo cantik Nara. Arg! Anjing! Umpat Janeson semakin memekik lantang saat tangannya kembali diremas oleh si begundal Elang. Lang lo kejem banget! Kasihan Juh kesakitan ik. Dia memukul-mukul pundak Janeson membuat cowok itu semakin mengerang kesal. Yang lo pukul salah baby! Dia langsung mengarahkan matanya pada tangannya kemudian meringis kikuk. Elang lepasin gak? Ra? Sumpah kalau lo gak nyuruh Elang buat lepasin tangan Juh, gue bongkar. Stop! Lepasin dia! Perintah Nara. Banci lo! Plak! Sebuah tamparan kecil dari jemati lentik Nara langsung meluncur pada bibir absurd Elang. Astagfirullah! Lang! Kesal Nara yang kembali harus mengusap perutnya karena ucapan kasar cowok tersebut. Ini semua gara-gara lo! Geram Elang pada Janeson. Sementara yang diamuk hanya tertawa mengejek. Awas! Setelah ini lo harus ekstra jaga sikap dan kata-kata lo Lang. Ngerti kan harga yang harus lo bayar nantinya? Ceramah Janeson. God. Sorry, mulut gue emang arg. Elang mengacak rambutnya kasar lalu menatap lurus ke depan, mengontrol emosinya agar tidak mengulangi kesalahannya dengan mengumpati Janeson kasar. Nara hanya menggeleng tidak habis pikir dengan mulut Elang, ia harus memutar otak untuk merubah sikap dan mulut kasar cowok itu secepatnya. Nara tidak mau memiliki suami yang bermulut kasar, teruntuk anaknya nanti. Mau jadi apa calon anaknya kalau mulut dan tingkah bapaknya saja mirip berandalan pasar. Sepulang sekolah Elang hanya mengantar Nara sampai halaman rumah saja, cowok itu tidak ikut masuk karena ada keperluan penting katanya. Nara yang pada dasarnya cuek hanya mengangguk saja, tanpa bertanya suaminya itu mau kemana. Langsung istirahat gak usah main ponsel terus. Teriak Elang dengan kaca mobil yang terbuka setengah. Nara hanya menoleh sekilas tanpa menjawab ucapan yang Elang lontarkan.
Buang-buang tenaga saja, pikir Nara. Nara, lu denger nggak? Menghembuskan napas kasar, Nara pun akhirnya mengangguk. Udah sana minggat lo! Usirnya. Elang terkekeh tidak lupa satu lemparan virtual kiss ia berikan pada Nara sebelum benar-benar pergi meninggalkan halaman rumahnya. Love you! Teriaknya. Nara mendelik, buru-buru masuk ke dalam rumah. Bisa malu dia kalau sampai ada orang rumah yang tahu dengan kelakuan jahanam elang. Lo sayang, elangnya mana? Tanya Mama Nea. Nara tersenyum, lalu mencium tangan Mama Nea. Main sama Kak Galuh, Ma. Jawab Nara ngawur. Padahal gadis itu tidak tahu elang mau pergi kemana dan dengan siapa. Nara sekarang juga sudah mengganti panggilannya pada Galuh dan Jia. Semua ini karena Nara merasa tidak enak pada Mama Intan, mengingat beliau adalah kakak dari Papa Alam. Yang sudah bisa dijabarkan kalau Galuh itu posisinya lebih tua di rumah ini dibandingkan suaminya. Bocah itu mulai kelayapan lagi. Dumel Mama Nea. Bagus dong, Ma. Maksud Nara maklum, Ma. Namanya juga cowok. Nara merutuk dalam hati karena hampir saja keceplosan bicara yang tidak-tidak pada Mama Nea. Mama Nea tersenyum dengan tatapan menggoda, lalu menarik hidung mancung Nara dengan gemas. Elang gak sering gangguin kamu kan, sayang? Tanya Mama Nea. Nara menggeleng dengan wajah polosnya. Tidak mungkin Nara bilang pada Mama Nea kalau hampir setiap detik cowok itu selalu menguji kesabarannya. Bagaimanapun elang itu suaminya, Nara harus menjaga image elang di depan Mama Nea. Ya, meskipun semua keluarga pun juga sudah tahu bagaimana image elang di dalam keluarga besar Bimantara. Ya udah, kamu ganti baju, Gi. Kalau lapar langsung makan, ya. Nara tersenyum manis dan mengangguk. Nara ke atas dulu, Ma. Iya, sayang. Nara pikir dengan perginya elang ia bisa istirahat dengan tenang sembari menonton drakor siang-siang bolong begini. Ternyata dugaannya salah besar. Meskipun raganya tak ada di sekitar Nara, pantulan wajahnya masih bisa mengganggu ketentraman mata Nara. Sudah 1 jam lamanya elang melakukan sambungan video call pada Nara. Dan bisa-bisanya elang beralasan mual jika tidak melihat wajah Nara. Sika. Dasar tukang membual. Nara jadi berpikir apakah dulu elang berpura-pura mengalami gejala muntah-muntah itu hanya untuk menarik simpatinya. Tetapi tidak mungkin juga sih, mengingat Nara pernah melihat sendiri cowok itu benar-benar muntah dan dalam keadaan lemas di sekolah. Entahlah. Nara pusing sendiri memikirkannya. Elang. Lo mau nitip sesuatu gak? Gue mau pulang. Nara yang sedang menonton televisi sontak melirik tipis ke arah layar ponselnya. Yang sedari tadi hanya menampilkan wajah tampan elang. Beliin gue milkshake strawberry pakai topping boba? Elang. Udah itu doang? Yakin gak mau yang lainnya? Misalnya manisan mangga atau apa gitu? Nara menggelengkan kepala, ia tidak ingin makan makanan yang masam. Membayangkan saja giginya sudah ngilu. Enggak, yang barusan gue pesen aja. Elang. Sika. Ya udah, biar gue aja yang beli di depan kampusnya si Jia. Ya udah, beli. Kenapa lu malah curhat sama gue? Dengus Nara yang kesal sendiri dengan obrolan unfaedah mereka sedari tadi. Elang. Kenapa lo nyolot gitu sama gue? Gue pusing. Selalu deh mau ngomong apa, Lang. Capek gue. Setelah mengatakan kalimat ketusnya yang jelas akan membuat cowok itu langsung kebakaran jenggot, Nara segera mematikan sambungan video call-nya. Masa bodoh dengan elang yang akan mengamuk dan kesetanan nantinya. Lebih baik Nara melihat Ayang Lee Jung Suk. Sekarang jadwalnya episode terbaru akan keluar dari drakor yang dibintangi aktor tampan tersebut. Gak guna gue debat sama lo, Lang. Mending lihat yang ganteng dan berdamage kayak dia. Gumam Nara sambil melihat si pemeran utama yang sudah beraksi di dalam layar ponsel. Elang calling. Nara berdecak kesal lalu menggeser tombol merah. Malas sekali harus meladeni cowok gila itu. Mengganggu kesenangannya saja. Elang calling. Astaga naga! Lo ganggu banget, Elang! Geram Nara yang pada akhirnya memblokir nomor elang dari WhatsApp-nya. Mampus lo! Ucap Nara terkekeh pelan. Kini dia bisa melihat drama Korea itu dengan hati yang aman damai, tentram, sentosa. Tanpa gangguan si nakal elang. Nara tidak tahu saja kalau elang saat ini sedang kalang kabut memikirkan kondisi gadis itu. Si protektif berotak dangkal itu berpikir jika sesuatu yang buruk sudah terjadi dengan istrinya. Santai bro. Nara palingan capek mau istirahat. Tapi nomor gue diblok, anjir. Pasti ada yang nyusup ke kamar gue nih. Tadi Nara ngeluh kepalanya pusing. Panik elang yang saat ini sedang memakai hoodie-nya dengan gerakan tergesa-gesa. Jameson dan Galuh memutar bola matanya dengan lelah. Ya kali ada penyusup tiba-tiba masuk ke dalam kamar elang. Sementara penjagaan di depan rumah saja sangat ketat. Sangat mustahil. Galuh jadi heran sendiri, semenjak elang mengenal yang namanya cinta kenapa otaknya itu jadi berubah dodol.
Beda lagi kalau sedang beradu skill saat keroyokan atau balapan liar. Otaknya begitu brilian dengan tampang yang sangar. Galuh menyimpulkan cinta telah mengubah Elang menjadi cowok yang lembek dan kenyal-kenyal. Gue cabut. Pamit Elang. Galuh dan Jameson hanya bisa menghela napas dalam-dalam saat melihat Elang pergi di waktu yang kurang tepat. Tuh anak cintanya emang setengah mampus seeme biniknya. Gak nyangka gue Elang bakalan sebutin ini sama Nara. Galuh menyesap vape dengan kepala mengangguk kecil. Wajar. Nara cantik. Baderannya gue, kenapa itu otak jadi makin goblok sekarang? Jameson tertawa, lalu menoyor bahu Galuh. Emang sejak kapan Elang pinter? Galuh menarik sudut bibirnya. Lo belum ngerti aja aslinya isi otak kepala tuh anak. Kata Galuh dengan mimik muka serius. Maksud lo Elang aslinya pinter gitu? Selidik Jameson penasaran. Ya enggak juga. Jawab Galuh terkekeh puas karena berhasil mengerjai Jameson. Bangke lo, gak ada bedanya emang lo sama si kampret Elang. Sungut Jameson. Jelaslah Galuh dan Elang tidak ada bedanya. Mereka akan berasal dari satu sumber bibit yang sama. Kakek Damar dan Uma Gayatri. Kalau diulik dengan dalam lagi, tingkah kedua sesepuh itu sama-sama somplaknya seperti Elang dan Galuh. Jadi kapan kita mulai misi? Tanya Galuh. Malam ini aja gimana? Ide Jameson. Gak yakin gue kalau malam. Masalahnya Elang emangnya bisa ninggalin Nara? Cibir Galuh. Bukannya masalah cepet kelar. Yang ada baru nyampe lokasi tuh anak ngedrama lagi nanti si Nara katanya digodol kelelawar ijo. Desis Galuh yang disambut ledakan tawa oleh si Jameson. Kenapa bukan kolor ijo aja sekalian anjir? Timpal Jameson. Kedua cowok tampan itu jadi tertawa ngakak, mengingat-ingat tingkah Elang yang semakin hari semakin luar biasa aneh dan sengkleknya. Cihit. Hampir saja Elang menabrak pengendara motor yang akan belok di tikungan komplek rumahnya. Maaf Pak. Ucap Elang sembari membuka kaca mobilnya lebar-lebar. Maaf. Maaf kepalamu itu. Elang hanya diam. Menerima ucapan kasar dari bapak-bapak yang hampir saja ia tabrak tadi. Elang sadar, semua ini memang salahnya yang membawa mobil kebut-kebutan. Sesampainya di rumah Elang langsung membanting pintu mobilnya dengan kasar. Lalu naik ke lantai atas tanpa mempedulikan sapaan dan cacian para sesepuh di lantai bawah. Tujuannya saat ini hanya ingin segera sampai pada kamarnya. Ia benar-benar cemas dengan kondisi Nara yang entah bagaimana rupa dan wujudnya. Apakah masih berwujud Naraya atau sudah berubah bentuk menjadi Nara Ghost? Dasar gila! Nar teriak Elang terjeda. Nara yang sedang tiduran dengan tertawa cekikikan akibat drama komedi yang dia tonton sontak tersentak sembari memegangi dadanya yang berdetak tak karuan. Apaan sih? Lo bikin gue kaget! Sentak Nara masih berdebar-debar. Elang mengerang tajam, bisa-bisanya gadis itu malah membentaknya. Setelah apa yang telah ia lakukan padanya siang ini. Sekali-kali lo emang perlu dikasih hukuman, Ra. Ujar Elang geram. Elang memutar badannya untuk menutup pintu dan menguncinya lalu melepas hoodie dan seragam sekolahnya begitu saja ke atas lantai. Elang, lo mau ngapain? Tanya Nara dengan wajah panik. Gadis itu segera loncat dari ranjang berusaha untuk lari ke arah balkon kamar. Namun sebelum Nara bisa meloloskan dirinya, Elang lebih dulu menarik tangan Nara dan membanting pelan tubuh ramping gadis itu ke atas ranjang. Bruk! Keduanya terjatuh di atas ranjang. Dengan Nara yang menegang kaku. Nara bisa melihat dengan jelas dada polos Elang di depannya. Ia juga bisa mencium aroma maskulin yang masih melekat pada tubuh Elang dengan pekat. Lo kenapa sih, Lang? Dateng-dateng malah kesetanan kayak gini? Ucap Nara dengan nada yang dibuat kesal. Padahal saat ini Nara hanya sedang mencari celah agar bisa kabur dari kurungan Elang. Elang mendekatkan wajahnya dengan seringai di bibirnya. Puasin gue sekarang! Perintah Elang membuat Nara tersentak kaget. Deg! Degup jantung Nara berdetak dengan cepat. Nara mulai merasakan kabut yang menghitam dari mata tajam Elang. Membuat Nara akhirnya harus membuang muka, karena tubuhnya langsung kaku setelah melihat wujud Elang benar-benar seperti jelmaan iblis tampan saat ini. Puasin gue sekarang! Suruh Elang sekali lagi. Kali ini berhasil membuat Nara kembali menatap mata tajam milik Elang. Lo, sebenarnya kenapa? Tanya Nara gugup. Harusnya gue yang tanya, lo sebenarnya kenapa? Kenapa telepon dari gue lo tolak? Nomor gue lo blok? Lo sadar gak? Gara-gara kelakuan lo itu, gue hampir nabrak orang Bentak Elang membuat Nara kembali tersentak kaget dan menciut. Baru kali ini Nara merasa ketakutan dengan ucapan kasar Elang. Nara tidak menyangka karena kejahilannya tadi, Elang hampir menabrak orang dan semarah ini padanya. Sawi Elang gue gak ada maksud.
Lirih Nara kali ini dengan pandangan menunduk. Jujur saja, ia benar-benar takut dan tidak siap kalau Alang akan memberinya hukuman dengan melakukan hubungan suami istri lagi. Bagaimanapun Nara ingin memberikan hak Elang dengan perasaan yang tulus tanpa adanya paksaan. Elang kembali tersenyum miring. Sengaja semakin memajukan wajahnya ke depan wajah Nara. Elang benar-benar terlihat berbeda. Nara yakin, saat ini Elang sedang dikuasai oleh emosi. Please, jangan Elang. Mohon Nara yang kini sudah merasa takut karena Elang mulai membuka kancing dress depannya. Gue mohon Elang, lo bikin gue takut. Elang tidak peduli dengan permohonan Nara yang terdengar mengiba. Elang begitu geram dengan sikap Nara yang selalu meremehkannya. Nara pikir Elang tadi tidak ketakutan setengah mati karena perbuatan konyolnya. Biar saja gadis itu juga merasa ketakutan saat ini. Sama seperti yang Elang rasakan tadi. Elang mengecup puncak rambut Nara lalu turun ke keningnya, membuat air mata Nara terjatuh begitu saja. Nara sudah pasrah kalau Elang akan melakukannya lagi padanya. Yang ditakutkannya saat ini adalah Elang akan melakukannya dengan kasar dan melukai apa yang sedang Nara jaga keberadaannya. Besar kemungkinan terjadi, mengingat saat ini cowok itu sedang diliputi amarah. Lo harusnya tahu sebesar apa rasa sayang gue sama lo. Gue seperti sekarang ini karena terlalu mencemaskan lo. Elang menyeka air mata Nara. Jadi untuk mereda semua kekesalan gue puasin gue sekarang. Lanjut Elang membuat Nara menggeleng masih dengan meneteskan air matanya. Sebelum akhirnya suara Elang membuat Nara terdiam. Dan menatap cowok itu dengan dalam. Kecuali kalau lo mau nurut sama gue. Imbuhnya. Jangan pernah bikin gue khawatir lagi. Gue sayang lo lo kelemahan terbesar gue. Deg. 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 Yeah, I'm so sorry Lang. Ucap Nara kali ini dengan tangis yang berbeda. Ada perasaan bersalah karena Nara telah membuat cowok itu terlalu mencemaskan keadaannya. Dan keduanya Nara merasa tersentuh karena Elang mengatakan dialah kelemahan terbesarnya. Elang kembali menghapus air mata Nara. Lalu menarik Nara ke dalam dekapannya. Setelah memastikan gadisnya itu dalam keadaan sedikit tenang, Elang baru berani memajukan wajahnya dan membisikkan sesuatu di sebelah telinga Nara. Gue mau lo minta maaf dengan cara yang benar Nara ya. Maksudnya gimana? Tanya Nara pelan. Seperti ini. Elang memiringkan kepalanya lalu. Cup. Elang mencium bibir Nara dan melumatnya dengan lembut. Nara mengalungkan tangannya pada leher Elang membiarkan suaminya itu melakukannya. Mendapat lampu hijau dari Nara, Elang semakin memperdalam ciumannya dan menekan tengkuk leher Nara. Setelah merasa puas, baru Elang melepas ciuman penuh perasaan yang barusan mereka lakukan. Lalu menyatukan keningnya pada kening Nara. You are mine Nara ya. Ucap Elang dengan bibir melengkung sempurna, Nara tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bantu gue memulainya. Elang kembali tersenyum. Lalu mengecup kening Nara dengan lembut. Memulai untuk ciuman atau jengukin baby? Elah Ang, lo gak usah mulai deh. Baru juga baikan. Elang terkekeh lalu memeluk Nara dengan perasaan membuncah. Tadi kenapa lo blok nomor gue? Kepalanya udah gak pusing kan? Nara tertegun, jadi Elang tadi mengira ia pusing sungguhan. Ya ampun. Betapa berdosanya Nara pada suaminya itu. Hei, gue tadi keburu mau nonton drakor. Cengir Nara sembari menusuk-nusuk dada bidang Elang. Mendengar jawaban Nara, Elang langsung mengerang gemas. Jadi lo blok nomor gue cuma demi bela-belain nonton cowok-cowok lembek dari negeri ginseng itu, Ra? Nara mencebik. Bisa-bisanya Elang mengatakan pujaan hatinya yang jauh di sana lembek. Mereka nggak lembek ya? Lo nggak tahu aja drakor yang gue tonton itu tentang mafia? Gak semua cowok Korea itu sama seperti yang ada di dalam isi otak kepala lo, Elang. Cerocos Nara tidak terima. Masih bagus aktor barat. Opa-opa lo itu mana punya roti sobek. Bagusan juga punya gue nih. Songong Elang sembari menepuk dada atletisnya yang masih terbuka polos. Nara yang semakin tidak terima pun akhirnya meraba ponselnya di atas bantal. Lalu membuka galeri fotonya, yang kebanyakan dipenuhi oleh aktor-aktor Korea. Lihat nih Ji Chang-wook. Si Bamban berotot paling seksi. Perfect banget kan? Tanyanya dengan memamerkan aktor terwu di galeri fotonya. Ya iyalah badas banget. Jawab Nara sendiri dengan antusias. Kurang ajar. Berani sekali Nara memuji pria lain di depannya. Merasa perempuan itu tidak ada jerat-jeranya karena selalu menguji iman dan kesabarannya. Elang langsung merampas ponsel Nara lalu melemparnya begitu saja. Ponsel gue! Elang naik ke atas tubuh Nara dan menekan kedua tangan Nara ke atas kepalanya lalu menatap mata gadis itu dengan tatapan yang begitu lekat. Jawab dengan jujur. Perfect mana si kacang wok tadi sama gue? Nara menelan ludahnya dengan keluh, lalu tersenyum semanis mungkin.
Perfecto lah Habi. Cicit Nara yang terpaksa harus bersilat lidah. Nara cukup sadar diri jika ia berbicara yang sejujurnya bahwa Ji Changwook lebih terdepan dibanding si Begunda Lalang. Maka yang terjadi selanjutnya adalah sebuah gempa bumi di atas ranjang. Ulangi Ra, cepetan! Suruh Elang tak sabaran. Nara menyeringai, kini ia sudah tahu di mana letak titik kelemahan Elang. Perfect kamu Habi. Jigigir. Gue meleot. Kalah. Elang langsung loyo sembari memegangi dadanya, seakan-akan sedang terpanah busur Kang Arjuna. Bab ke-27, Ritual yang tertunda. Menerima takdir yang sudah digariskan Tuhan adalah sebuah bentuk rasa syukur yang paling baik. Begitupun dengan yang Zain lakukan sekarang ini. Mensyukuri takdirnya yang akan berkamuflase menjadi seorang duda hot lagi menurutnya adalah pilihan yang terbaik. Zain bersyukur karena Tuhan masih membuka mata hati dan pikirannya untuk membongkar kebusukan Soraya. Setidaknya dengan pernikahan kedua ini, Zain bisa lebih berhati-hati lagi dalam memilih pasangan hidup. Ya walaupun mungkin ini adalah pernikahan yang terakhir untuk Zain. Karena setelah ini pria berusia 40 tahun itu akan fokus pada masa depan Naraya. Putri semata wayangnya. Dengan mendekap erat foto almarhumah Dinara, Zain tersenyum tipis. Gak nyangka Din. Di usiaku yang mau menginjak 41 tahun ini, kita akan segera menjadi kakek dan nenek. Ucap Zain dengan terkekeh pelan. Kursi yang Zain duduki itu berputar menghadap ke belakang, menuju arah tembok. Yang di dindingnya terdapat pemandangan indah sebuah foto keluarga kecil Zain. Kamu pasti bahagia kan sekarang di sana? Tanya Zain pada sosok cantik di dalam figura foto yang sedang ia dekap. Maaf, untuk tahun terakhir ini. Karena tidak bisa menjadi papa yang baik untuk Ara. Aku terpaksa melakukannya Dinar, maafkan aku. Zain kembali memejamkan matanya perlahan, mencoba berdamai dengan rasa bersalahnya pada Nara dan Dinara. Jika saja Zain saat itu tidak emosi dan tergesa-gesa dalam memilih keputusan karena menghindari percobaan perjodohan ayahnya. Mungkin sampai saat ini Zain tidak akan merasa rugi karena telah memelihara wanita lintah seperti Soraya. Nasi sudah menjadi bubur, selain melupakan dan berusaha menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, memangnya Zain bisa apa? Zain menghembuskan napasnya kasar, lalu melirik jam mewah yang melingkar pada tangannya. Papa pulang princess! Senyum tampan terukir di balik wajah dingin Zain. Zain segera meraih jasnya yang tergantung di kursi kerjanya. Lalu menyuruh Jimmy segera mengantarnya pulang. Oh ya bos, besok kita ada jadwal meeting dengan perusahaan Bu Helena, apa bos sudah tahu? Zain berdecih, lalu memasang kacamata hitamnya dengan gaya yang sangat maskulin. Jam berapa? Jam 1 siang bos, tepatnya di Western Flower. Baiklah. Lama kita tidak bertemu nah. Mulutku ini sudah gatal ingin memberi komentar yang pedas tentang kinerja perusahaanmu. Dendam Zain pada wanita cantik yang tak lain adalah CEO dari Starla Group. Helena mengingat wanita itu Zain jadi menerawang jauh ke belakang. Di mana saat itu Helena harus terpaksa menjadi pimpinan Starla Group karena sebuah tuntutan. Farhan, selaku pimpinan utama dan suami Helena harus mengalami kecelakaan pesawat dan dinyatakan hilang 10 tahun yang lalu. Usia Gia saat itu kurang lebih masih 7 tahun. Dan Helena terpaksa harus menggantikan posisi Farhan, mengingat suaminya itu adalah anak tunggal dan seorang yatim piatu. Beruntunglah, Helena memiliki otak yang cerdas. Dan paman sebaik Malik Askara ayah kandung dari Zain Askara yang selama ini telah banyak membantu Helena dalam menjalankan bisnis mendiang suaminya. Sedikit banyak, kakek Maliklah yang telah berjasa dalam berkembangnya perusahaan Helena. Dan karena kakek Malik juga, dua perusahaan yang pemimpinnya tidak pernah akur itu harus memiliki ikatan kontrak kerja sama seumur hidup. Entah apa tujuannya. Helena dan Zain tidak mau ingin tahu. Mas Zain! Teriak Soraya. Melihat ular keket yang berusaha mendekati Zain. Sontak Jimmy langsung pasang badan di depan tubuh bosnya. Hah! Buru dekil! Minggir kamu! Saya mau bicara dengan suami saya! Zain masih berdiri tegap di belakang Jimmy tanpa menggeser posisinya. Meskipun saya dekil, hati saya bersinyonya. Maaf. Bos Zain sudah berpesan pada saya untuk menjauhkan virus seperti Anda dari jangkauan tubuh berharganya. Jawab Jimmy dengan tampang angkuhnya. Memang sangat pantas kalau pria itu menjadi asisten Zain. Mengingat tampang mereka berdua sama-sama datarnya. Soraya mengeram kesal, kakinya terhentak dengan keras. Merutuki mulut pedas asisten suaminya yang selalu menurut seperti anjing pelacak itu. Mas kamu gak bisa ceriain aku gitu aja mas. Aku udah ngorbanin semua buat kamu selama 1 tahun ini. Soraya masih berusaha keras menggapai Zain. Namun dengan sadis Jimmy mendorong bahu Soraya sampai wanita itu terjerembab ke belakang. Setelah itu Jimmy segera mengambil antiseptik yang ada di kantong jasnya lalu menyemprotkan pada tangannya. Seolah-olah tangannya itu ada banyak bakterinya.
Jimmy! Saya bisa laporin kamu atas tindakan kekerasan ya? Bentak Soraya. Zain menggeser tubuh Jimmy lalu berdiri dengan penuh wibawa di depan Soraya sembari memasukkan kedua tangannya pada saku celana. Aduh! Bagaimana Soraya tidak ingin meninggong kalau ditinggal pria setampan dan segagah Zain. Kamu tenang saja Soraya, sebagai ganti rugi karena kamu pernah menjadi budak di rumahku. Aku akan memberikan kompensasi yang cukup besar untukmu. Dengan satu syarat. Jangan pernah menampakkan wujudmu yang binal itu di depanku lagi. Tutur Zain dingin. Terima atau tidak sama sekali? Ancam Zain saat melihat Soraya ingin mengajukan protes. Soraya mengepalkan tangannya kuat, jika dia melawan Zain dan ngotot tidak mau diceraikan. Maka bisa dipastikan kompensasi yang Zain janjikan itu akan lenyap dan Soraya tidak akan mendapatkan apa-apa selain perpisahan yang pedih dan pahit. Tidak. Soraya tidak mau itu sampai terjadi. Oke mas. Aku setuju. Soraya melangkah maju lalu menatap Zain dengan lekat. Tapi aku minta 10 miliar sebagai tanda perpisahan. Kalau tidak, aku bisa membocorkan aib putrimu itu yang hamil di luar nikah itu. Deg. Tatapan Zain seketika memerah, tangannya terkepal kuat. Ingin rasanya Zain tampar wajah perempuan tidak tahu diri di depannya sampai sekarat. Namun Zain sadar, lawannya saat ini bukanlah manusia melainkan lelembut. Lebih baik jangan bos. Wanita itu tidak akan berhenti sampai di sini, percaya dengan saya. Bisik Jimmy. Soraya tersenyum mengejek, lalu merogoh ponselnya dan mengirimkan sesuatu pada nomor Zain. Buka mas. Aku ada kejutan kecil-kecilan buat kamu. Suruh Soraya dengan smirk di bibirnya. Zain pun membuka ponselnya dan melihat sebuah video masuk yang Soraya kirim padanya. Mata Zain terpejam dengan darah yang semakin mendidih. Sylvie! Gumam Zain. Seharusnya Zain sudah menyadarinya dari dulu, kalau anak dan ibu yang dia pelihara selama ini adalah jelmaan seekor ular. Oke. 10 miliar. Bodoh! Komentar seseorang yang sedang berada di belakang Soraya. Soraya memutar badan dan langsung berhadapan dengan seseorang yang tiba-tiba muncul seperti hantu di belakangnya. Ya ampun si janda gatel, mau apa kesini? Pasti mau deketin Mas Zain lagi kan? Cibir Soraya dengan berkacak pinggang. Helena menaikkan kacamatanya ke atas kepala, lalu tersenyum miring. Anda lupa Nyonya Lonte kalau saya ini wanita karir. Tanya Helena sembari mengangkat map merah yang ada di tangannya. Soraya mencebik, palingan juga alasan Helena saja pikir Soraya. Palingan juga pura-pura minta tanda tangan terus tatap-tatapan, ujung-ujungnya minta dinikahi deh. Helena tertawa keras mendengar ucapan Soraya. Ya ampun Anda sedang bernostalgia saat pendekatan dengan mantan bos ya? Cek kakak. Jadi seperti itu awal mula kisah cintanya Nyonya Lonte ini? Cukup berkesan. Ledek Helena pedas. Soraya yang tidak terima sontak mengangkat tangannya dan berusaha menampar wajah Helena, namun sebelum tangan itu mengudara dengan sempurna, Helena sudah terlebih dahulu memelintirnya ke belakang dan tidak lupa merampas ponsel yang ada di tangan Soraya dengan gerakan kasar. Lepas jalan! Kembalikan ponselku! Helena tertawa mengejek, lalu mendorong tubuh Soraya dari belakang dengan kencang. Membuat wanita tak tahu malu itu langsung tengkurap di bawah kaki Zain. Jalang teriak jalang! Mau nyebarin video apa tadi kamu? Tanya Helena sembari menginjak jari kelingking Soraya menggunakan sepatu hak tingginya. Zain dan Jimmy yang melihat aksi kejam Helena seketika meringis ngilu. Mas Zain tolongin dong. Wanita ini benar-benar gila. Teriak Soraya kesakitan. Bukannya Zain menolong, yang ada dia masih terbengong-bengong dengan tindakan yang Helena lakukan barusan. Wanita itu benar-benar mengerikan. Jimmy saja tidak berani maju. Dia lebih memilih bersembunyi di belakang punggung Zain sambil menonton tontonan gratis. Miss Zain tilingin deng. Cibir Helena menirukan ucapan Soraya lalu kembali memberi injakan di bagian paha Soraya dengan satu kakinya. Yang otomatis semua beban tubuh Helena berada di atas tubuh Soraya. Bubar! Jangan sampai ada yang berani mendokumentasikan. Atau kalian tanggung sendiri akibatnya. Ancam Helena pada semua karyawan yang tampak bergerombol di depan kantor. Mendengar suara penuh amarah Helena dan tatapan tajamnya, semua karyawan kantor Zain langsung semburat. Mereka tidak mau berurusan dengan Helena yang nantinya akan bernasib tragis seperti istri dari bosnya. Helena minggir. Aku bisa tuntut kamu. Teriak Soraya dengan menangis terseduh-seduh. Helena pikir jarinya yang mungil itu tidak remuk jika diinjak dengan hak setinggi sepatunya yang mirip punya Teh Syahrini. Enak saja. Sejak zaman purba dulu aku udah peringatin kamu Soraya. Jangan pernah menyentuh apalagi mengusik kenyamanan Nara. Kamu boleh merenggut posisi ibunya, tapi tidak dengan kebahagiaannya.
Lonte keriting sepertimu rupanya memang tidak punya telinga yang berfungsi dengan baik. Sekarang lihat. Helena mengangkat ponsel Soraya tinggi-tinggi lalu menjatuhkannya di depan wajah si pemiliknya. Keras. Dengan sengaja Helena menginjak ponsel mahal itu sampai hancur. OMG! Helena menutup mulutnya seolah-olah kaget. Tapi kayaknya ini gak cukup deh. Kan anakmu yang kesandung kasus asek-asek itu masih punya salinan videonya. Zain, mending kamu hubungi Tuan Damar, suruh dia nyiapin pengacara yang paling mahal. Tuan Damar pasti tahu apa yang harus dilakukan dengan pengancaman ibu tiri cucu menantunya ini. Helena semakin melakoni dramanya yang jelas saja langsung membuat Soraya ketakutan dan menciut. Jangan! Oke, aku bakalan nyuruh Sylvie hapus video itu. Tapi please jangan libatkan Tuan Damar. Helena menyunggingkan senyumnya lalu mundur beberapa langkah, memberi napas pada sepatunya yang terkena bakteri jahat dari tubuh Soraya. Soraya segera bangkit dengan meringis kesakitan. Lalu menepuk-nepuk celananya yang kotor. Setelah itu menatap Zain dan Helena secara bergantian sebelum akhirnya pergi dari area kantor Zain dengan kaki yang dihentak-hentakan. Tunggu Soraya! Soraya tersenyum tipis, lalu menoleh. Iya mas. Untuk yang 10 miliar tadi batal. Mata Soraya melotot dengan kepala menggeleng kuat. Nomor. Ini tidak boleh terjadi. Soraya pikir Zain tadi merasa kasihan dan ingin memberinya kesempatan karena itu mencegahnya. Ternyata dugaannya salah besar, Zain malah membatalkan uang tanda jadi perpisahannya. Kamu jahat mas Zain. Teriak Soraya yang setelah itu pergi dengan menjambak-jambak rambutnya frustasi. Zain menggeleng pelan lalu beralih menatap Helena yang masih menatap sinis kepergian Soraya. Lonte semeleteke. Cibir Helena yang agaknya masih emosi dengan Soraya. Udah? Tanya Zain. Helena langsung menyorot pria yang sedang berdiri tegak di depannya bersama asisten Jimmy. Hei Tomcat, jadi bapak yang tegas dikit bisa nggak sih? Mimpi apa dulu Dinara bisa dapat laki model tanaman kecubung seperti kamu? Cuma modal ganteng doang tapi lembek. Zain menahan napas dengan tangan terkepal kuat. Memang sangat susah memulai obrolan heart-to-heart dengan Helena. Mulutnya itu seperti mercon. Tidak ada manis-manisnya kalau bicara dengan Zain. Aku sedang malas berdebat, untuk apa kamu ke kantor jam segini? Tanya Zain yang mencoba mengalihkan topik. Ngemis! Jawab Helena sinis. Ya buat bahas kerjaan lah. Jimmy mendongakkan wajahnya, sedari tadi ia mati-matian menahan tawanya agar tidak meledak. Besok saja, aku ada janji dengan Nara makan malam di rumah. Jawab Zain santai. Helena mencebik, terkekeh dengan nada meremehkan. Syukurlah kalau sadar sudah mendekati bau tanah jadi ingat anak. Cibir Helena yang setelah itu melenggang pergi meninggalkan area perkantoran Zain. Kamu! Tunjuk Zain dengan tangan terkepal di depan wajah. Awas kamu janda karatan. Sudahlah bos. Yang dikatakan Bu Helena itu memang benar adanya. Celetuk Jimmy yang setelah itu langsung menutup mulutnya. Jimmy keceplosan. Gaji kamu saya potong 98%. Bos. Teratap Jimmy nelangsa. Nara merenggangkan kedua tangannya. Tidurnya siang ini begitu nyenyak. Matanya perlahan mengerjap dan terbuka. Melihat pemandangan yang ada di depan wajahnya sempat membuat tubuh Nara menegang sesaat. Sebelum akhirnya senyum manis di wajah cantik itu terbit. Setelah kejadian tadi siang, Nara dan Elang sepakat menonton film ala-ala bioskop di kamarnya dan berakhir tertidur. Gemas! Lirih Nara saat mengingat tingkah-tingkah konyol Elang. Nara mengamati dengan intens pahatan sempurna yang ada di wajah Elang. Mulai dari alis turun ke mata turun lagi ke hidung dan berakhir di bibir merah alami yang sering membuatnya senam jantung. Ini mulutnya gak ada filter. Nara menjapit kedua sisi bibir Elang pelan. Lalu terkekeh geli saat melihat bibir seksi itu seperti kue cucur. Ra! Elang yang merasa terganggu, semakin mengeratkan pelukannya dan menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Nara. Sorry. Ucap Nara meringis. Elang meraba tangan Nara lalu membawanya ke atas kepala. Tanggung jawab, usapin sampai gue tidur lagi. Suruh Elang. Tapi ini udah sore Elang, katanya tadi mau ke rumah papa. Protes Nara namun tetap menuruti perintah dari Elang, menggaruk-garuk rambut wangi cowok manja itu dengan gerakan lembut. Nara mencebik, mendengar jawaban menyebalkan Elang. Lo jangan tidur lagi. Ketus Nara. Jawab Elang dengan menahan senyum. Gak jelas. Gerutu Nara. Elang terkekeh lalu membuka matanya. Ya Eni, gimana puas?
Jawabnya kali ini dengan mencium brutal wajah Nara. Membuat sang empu gelagapan karena tidak siap mendapat serangan dadakan. Lang! Iler lo nih nempel ke wajah gue! Kesal Nara dengan menarik kaos Elang, menjadikannya serbet untuk mengusap wajahnya yang basah. Sok jual mahal. Nara mencebik, lalu mendorong dada Elang pelan. Jadi kita berangkat jam berapa? Tanya Nara. Jam 10 juga boleh, sekalian nginep di sana. Nara melotot lalu memukul dada Elang lagi dengan gemas. Serius dikit bisa nggak? Elang terkekeh lalu menarik tangan Nara agar mendekat. Cium gue dulu. Perintah Elang dengan bibir yang mengerucut seperti bebek. Wajah Nara memerah. Ia masih diam tanpa melakukan pergerakan. Cepetan, mau cepat berangkat gak? Tawar Elang dengan nada menggoda. Merem dulu. Suruh Nara. Nomor! Kalau gue merem nanti lo bakalan ngadalin gue. Nara mendengus, menatap Elang dengan jengkel. Ya udah, gue tidur lagi aja kalau gitu. Iya, ya. Nih. Cup. Satu ciuman mendarat di pipi Elang. Bukan di pipi tapi di sini. Tunjuk Elang pada bibirnya. Nara memukul pelan bahu Elang. Lo lama-lama ngelunjak. Dumel Nara dengan memajukan wajahnya lalu kembali mendaratkan satu kecupan di bibir Elang. Cup. Yumf. Elang segera meraih tengkuk leher Nara, memperdalam ciumannya. Kalau sudah begini, Nara hanya bisa pasrah menerima perlakuan nakal Elang yang pastinya akan sangat sulit untuk dihentikan. 1 menit. 5 menit. 10 menit. Hah? 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 Nara meraup oksigen sebanyak mungkin untuk mengisi paru-parunya yang terasa kosong. Lo sengaja mau bunuh gue? Sentak Nara dengan memukul-mukul kecil dada bidang Elang. Butuh napas buatan gak, Ra? Tanya Elang. Cila! Sentak Nara sambil berusaha turun dari ranjang, lalu ngacir ke dalam kamar mandi dengan wajah merah padam seperti kurban ledakan kebakaran. Ra, gue ikut masuk ya? Teriak Elang yang masih gencar menggoda Nara. Ajaib! Bukannya membalas mulut jahil Elang, yang ada Elang malah dikejutkan oleh suara gebrakan pintu dari kamar mandi yang cukup keras. Brak! Elang tergelak dengan menjatuhkan tubuhnya ke atas ranjang kembali. Diajak nyari pahala sus amat? Gue aja ketagihan masa lo gak sirah? Gumam Elang mulai kumat sablengnya. Setelah selesai bersiap-siap, Nara turun ke lantai bawah terlebih dahulu. Meninggalkan Elang yang masih betah dengan ritualnya di kamar mandi. Tetapi sebelum benar-benar turun, tadi Nara sudah menyempatkan untuk menyiapkan baju ganti untuk Elang. Udah gue duga. Pasti minggat duluan. Decak Elang yang baru keluar dari kamar mandi. Elang berjalan dengan santai ke arah ranjang sambil menggosok-gosok rambutnya yang masih basah. Manis banget. Komentar Elang ketika melihat baju gantinya sudah siap di pinggir ranjang. Anjay! Terus gue disuruh pakai beginian tanpa pakai kolor gitu? Si Nara. Mau belalai gue kejepit kancing celana apa? Dumel Elang sembari mengangkat celana jeansnya tinggi-tinggi. Dengan langkah malas Elang menuju almari pakaian lalu mencari si kolor bersablon Spiderman miliknya di tumpukan pakaian paling atas. Apaan nih? Gumam Elang sembari meremas-remas benda kenyal di atas sana. Merasa penasaran karena tidak pernah memiliki barang aneh seperti itu, Elang pun meraihnya. Jiahaha! Kacamata si Nara. Tawa Elang langsung pecah saat melihat sebuah kacamata milik Nara yang terlihat begitu melehau di depan matanya. Ceklek. Lang! Udah belu! Elang! Ngapain lo pegang-pegang milik gue? Teriak Nara heboh. Gadis itu segera menghampiri Elang dan berusaha merebut benda keramatnya dari tangan Elang. Apaan sih? Orang gue juga udah pernah lihat dalamnya. Ucap Elang terkekeh geli, cowok itu mengangkat tinggi-tinggi bra berenda milik Nara. Mengibarkannya seperti bendera upacara. Ya ampun. Malu Elang. Gerutu Nara. Kiss dulu. Enggak. Balikin dulu itu punya gue. Nomor kiss nomor BH. Nara mendelik mendengar mulut absurd Elang. Balikin atau... Nara menyeringai, dengan gerakan tak terduga dia malah berusaha menarik handuk yang melilit di pinggang Elang. Dah! Umpat Elang yang hampir kehilangan tirai penutup belalainya. Ayo, kembaliin. Atau handuk lo bakalan gue terbangin kayak layangan. Ancam Nara tersenyum miring. Asli. Elang yang melihatnya gemas sekali. Apalagi gadis itu sore ini terlihat berpenampilan beda dengan menguncir kuda rambutnya yang lebat dan wangi. Semakin membuatnya terlihat manis dengan pipinya yang cabi. Oh ya? Emangnya lo bisa? Tanya Elang maju selangkah,
Tangan kanan memegang benda keramat Nara dan satu tangannya lagi menggenggam erat lilitan handuk di pinggangnya. Lo nantangin gue? Lihat nih! Gemas karena sifat keras kepala Elang, Nara dengan polosnya menarik handuk di pinggang Elang yang sedari tadi ujung lilitannya dia perebutkan bersama Elang. Elang tersenyum tampan dengan senang hati dia melepas genggamannya dan... Blap! Mampus lo! Haha! Hah! Hah! Lama-lama tawa itu semakin lirih dan terdengar panik. Mata Nara mengerjap pelan dengan tangan gemetaran. Gimana? Masih mau nerbangin layang-layang? Tanya Elang tersenyum miring. Kia! Tutup! Tutup pakai ini Elang! Jerit Nara terpejam sembari menyodorkan handuk yang masih dia genggam. Enak aja. Lo tahu kan? Semakin gue tahan semakin gue tersiksa. Sekarang tanggung jawab! Dengan sekali tarikan Elang langsung menyergap tubuh Nara dan membawanya menuju ranjang. Lang, lo mau apa? Kita udah telat. Cicit Nara yang sudah berada di bawah kungkungan Elang. Bibir bak buah peach itu tersungging tipis dengan kepala yang sengaja dimiringkan. Tapi gue lagi ingin... Lo tega lihat gue kesiksa? Bisik Elang sembari menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dari atas. Tapi... Please! Mohon Elang. Dengan pasrah Nara akhirnya mengangguk. Tidak ada gunanya menghindar dari iblis tampan di atasnya saat ini. Nara juga sudah terlanjur melihat dan ikut merasakan tegangnya milik Elang di bawah sana. Kasihan juga kalau si belalai gajah itu tidak dininabobokan. Nanti migrain lagi. Sayang, ada teman kamu Janeson sama G Astaga. Kenapa pintunya nggak dikunci? Seloro Mama Nea yang langsung berbalik badan dengan wajah merah padam. Mama Nea menggeleng geli, lalu menutup matanya menggunakan telapak tangannya. Niat hati ingin memanggil Elang dan Nara karena kedatangan teman-temannya. Mama Nea malah dikejutkan dengan proses ritual menjenguk dedek bayi. Ya salan. Fuka! Umpat Elang kesal. Bagaimana tidak kesal? Kalau tubuhnya saat ini harus terlempar ke atas lantai dengan bonus guling terbang yang melayang ke atas kepalanya dari si galak Nara. Mama! Nara bisa jelasin, Mah. Nara gak ngapa-ngapain. Panik Nara yang kini sudah loncat dari atas ranjang. Ngapa-ngapain juga gak apa-apa kok sayang. Mama anu dulu ke bawah. Ujar Mama Nea kelimpungan. Mama? Lirih Nara benar-benar malu. Ini semua gara-gara Elang yang tidak tahu waktu meminta jatah enak-enaknya. Padahal kesalahan sebenarnya terletak pada kecerobohan Nara yang lupa mengunci pintu kamar tadi setelah masuk ke dalam. Gue masih on fire. Frustasi Elang. Nara menghentakkan kakinya lalu masuk lagi ke dalam kamar. Ya udahlah, ayo. Mendengar lampu hijau dari Nara, Elang langsung rebahan di atas ranjang lalu menepuk sisi ranjang kosong di sebelahnya. Apaan? Tanya Nara yang melenggang menuju walk-in closet untuk mengambil tasnya. Henny, lo nggak bisa giniin gue? Nara mencebik, melewati ranjang dengan begitu saja. Cepetan Jo sama Gia ada di bawah. Lagian belalai lo juga nggak bakalan mati kalau nunggu sampai malam, Elang. Desah lelah Nara yang kini sudah keluar dari ambang pintu. Elang menunduk, menatap belalainya yang masih berdiri tegak lalu berdecak sebal. Cila! Segagah ini dia nggak ngelirik lo sama sekali. Bener-bener gejala nggak normal istri gue. Kritik Elang yang tidak habis pikir dengan sinaraya. Bab ke-28, tidak tahu tempat. Elang turun dengan tampang masamnya. Semua kesengsaraannya ini berawal dari Janeson dan Gia. Kutu-kutu sialan yang datang di waktu yang tidak tepat, mengganggu acara ritual mantap-mantapnya saja bersama Nara. Bangke lihat aja antara lo. Dendam Elang dengan menatap sengit si Joe yang hanya diam dengan ekspresi santainya. Mana tahu si Janeson kalau Elang tadi gagal menerbangkan layangan gara-gara dirinya. Tulang! Tunjuk Geo ke arah tangga dengan menyenggol lengan Joe pelan. Janeson memutar kepala, tersenyum lebar. Woi bro! Sapanya dengan mengangkat sebelah tangan ke atas. Ngapain lo kesini? Sini Selang. Nara yang baru menyembul dari dapur dibuat mendelik dengan tanggapan Elang. Gadis itu buru-buru menaruh minuman yang dia buat di atas meja, lalu menyorot kedatangan Elang dengan sebal. Lang, lo nggak sopan banget. Kau tegur Nara. Janeson tersenyum mengejek, merasa menang karena Nara membelanya. Apa lo senyum-senyum? Belum pernah gue culek pakai garpu kan mata lo. Ya salah Elang, lo nggak ada kalem-kalemnya deh sama tamu. Gerutu Gia yang jelas tidak terima ayangnya dizolimi terus-terusan oleh Elang. Nggak usah didengerin. Anggap aja dia patung ayam. Elang menatap Nara semakin kesal, bisa-bisanya wajahnya yang paripurna disamakan dengan patung ayam.
Udah biasa gue ternistakan. Celetuk Joe yang mendramatis keadaan. Gak usah jadi cowok somuna lo. Jijik gue dengernya. Sudah jengkel bertambah emosi saja Alang dengan mulut lebay Jameson. Minum dulu guys. Suruh Nara yang mengalihkan pembicaraan tidak jelas saat ini. Baru juga Jameson dan Gia menempelkan gelas di bibirnya. Suara galak Oma Gayatri membuat keduanya jadi burung meminum es serap yang hampir mengalir ke tenggorokan Jong dan Gia. Mereka berdua lebih tertarik dengan keributan yang baru terjadi di pintu tengah rumah mewah Alang. Nara! Panggil Oma Gayatri. Nara menelan ludah, lalu melirik Alang dengan tatapan bingung. Oma ngapain sih teriak-teriak? Elang menyaut dari sofa tengah. Mana si Nara, mau Oma briefing? Elang. Wajah Nara memelas. Meminta bantuan pada suaminya itu. Bukannya Nara takut, hanya saja ia malas kalau diceramahi panjang lebar nantinya oleh Oma Gayatri. Kita mau keluar Oma. Besok saja. Besok-besok jidatmu itu. Ketus Oma Gayatri. Wanita sepuh itu langsung duduk di sebelah Nara lalu menjewer telinganya dengan gemas. Aduh, Nara salah apa Oma? Kok dijewer sih? Elang jelas tidak terima melihat Nara diperlakukan seperti itu oleh Oma Gayatri. Layaknya pahlawan yang datang ke sorean, Elang langsung menarik tubuh Nara lalu menyodorkan telinganya pada Oma Gayatri. Menumbalkan dirinya demi sang istri tercinta. Plak! Dengan gemas Oma Gayatri menampol pipi Elang. Minggir kamu, begundal! Pelotot Oma. Elang menggeleng, kalau sudah begini keduanya tidak akan ada yang mau mengalah. Karena cucu dan nenek itu memiliki sifat yang sama-sama keras kepalanya. Lang! Kamu mau durhaka sama Oma? Geram Oma Gayatri. Durhaka demi membela istri yang teraniaya itu malah dapat pahala. Oma, gundulmu itu! Surgamu itu ada di bawah kaki mamamu, sementara mamamu surganya di bawah kaki papamu. Otomatis, surga papamu ada di kaki Oma. Kalau kamu durhaka sama Oma, kedelep di neraka jahanam awak badanmu. Mau? Jameson dan Gia hanya terbengong-bengong mendengar omelan Oma Gayatri. Sementara Nara, gadis itu langsung menepuk pundak Elang. Minta maaf sama Oma, Elang. Suruh Nara. Gue lagi jadi Milora, gue tahu jalan mana yang harus gue pilih. Nara melongo, bicara apa laki-laki di sampingnya barusan. Shoot! Sudah berhenti berdebat. Sekarang Oma mau tanya sama kamu Nara. Sejak kapan saudara tirimu yang mirip onde-onde ketawa itu suka ngancam-ngancam kamu? Nara menaikkan sebelah alisnya, berpikir sejenak. Maksud Oma, Sylvie? Tanya Nara polos. Oma Gayatri mendesah, lalu menjentikkan jarinya ke udara. Ya siapa itulah Oma gak mau tahu namanya, yang penting jawab dulu pertanyaan Oma tadi. Nara menggaruk lehernya yang tidak gatal lalu melirik Alang yang sudah memasang wajah banditnya. Alamat cowok itu tidak mau membantunya. Maaf nih Oma, bukannya dia mau ikut campur. Tapi kalau Oma tanya sama Nara pasti yang ada alibi terus dianya. Dia akan terlalu cinta dan sayang sama saudari tirinya. Sindir Gia tanpa mempedulikan wajah Nara yang menahan kesal. Sylvie tuh udah lama banget suka ngancam Nara. Sejak duduk di bangku SMP, lebih tepatnya. Makin gak wajarnya, ya, pas dia jadi saudari tiri Nara. Beber Gia berikutnya. Gak gitu Oma. Nara mencoba menjelaskan, namun Oma Gayatri terlebih dahulu mengangkat tangannya. Sudah cukup, Oma sudah paham sekarang. Kalau gitu lanjutkan. Oma mau menyelesaikan misi yang tertunda. Ujar beliau, kemudian berdiri dari duduknya melenggang pergi dengan kepala mengangguk-angguk. Sesekali tangannya saling berjotos, mengepal di udara. Membuat Gia maupun Nara tercengang. Mereka berdua tidak paham dengan tujuan Oma Gayatri bertanya dengan menggebu-gebu dan pergi begitu saja setelah mendapatkan jawabannya. Hei! Satu lagi pesan Oma untuk kamu berandalan ingusan. Jauhi yang namanya Sharon. Awas kalau Oma masih mendengar kamu berhubungan dengan dia. Oma kebiri burung memberit kamu. Ancam Oma Gayatri tidak main-main pada Alang. Setuju Oma. Celetuk Nara sebelum akhirnya menutup mulutnya sendiri karena tanpa sengaja seruannya itu malah membuat Alang kepedian. Lo takut gue pindah ke lain hati? Mana ada. Gue cuma gak mau ada cerita cinta lama bersemi kembali. Lo pikir gue mau dimadu apa? Sinis Nara, jelas berdusta. Gak akan ada poligami. Di sini di hati gue udah full nama lo. Elang menepuk dadanya, seolah di dalam sana sudah penuh dengan nama Nara. Nara memutar bola matanya jengah, lalu meraih tangan Elang, mengarahkan jemari itu pada sebelah ulu hatinya. Tempatnya hati itu di sini. Kalau yang lo tunjuk tadi itu sarang si jantung. Kritik Nara menohok. Sontak Jameson dan Gia tertawa terbahak-bahak. Aduh, sakit perut gue.
Komentar Gia sembari memegangi perutnya yang terguncang. Gimana perasaannya setelah dihancurkan berkeping-keping, ngap? Tanya Jameson meledek. Sialan. Elang mendengus, merasa kesal dan juga malu karena Nara merusak gombalannya. Akhirnya dia melampiaskannya pada pipi Nara. Elang menggigit-gigit pipi yang terlihat cabi itu dengan gemas. Membuat sang empu memekik kesal dan meronta-ronta. Lang! Nara terus berpikir tentang pertanyaan Uma Gayatri di rumah tadi. Nara juga heran, kenapa beliau bisa tahu kalau Sylvie sering mengancamnya. Ya, walaupun ancaman itu tidak pernah berarti apa-apa di mata Nara. Karena jujur saja, Nara tidak mudah ditindas. Masih mikirin soal tadi? Tanya Elang dengan tangan sibuk membalas pesan masuk pada ponselnya. Dan sebelah tangannya lagi, menggenggam setir kemudi. Nara mengangguk lalu menoleh ke samping, melihat Elang sibuk berbalas pesan dan mengabaikan jalanan di depannya, sontak matanya terbelalak. Dipikir mereka berdua punya cadangan nyawa apa? Fokus Elang! Lo mau kita nyungsep di tikungan? Sembur gadis itu dengan merampas ponsel milik Elang. Ya udah balisin itu dari Galuh. Suruh Elang santai. Nara belum tahu saja skill mengemudi Elang. Cowok yang selalu mencari gara-gara dengan Nara itu memiliki label monster balap liar. Jadi mana mungkin mereka berdua akan nyungsep di tikungan jalan kalau yang mengendarai mobil sekelas Elang. Namun, demi membuat Nara nyaman, Elang lebih memilih diam dan mengalah. Nara menggeleng pelan, lalu melihat pesan yang masuk ke ponsel suaminya. Mending Nara yang berbalas pesan daripada keselamatannya terancam. Jam berapa mau ke kafe katanya? Ucap Nara saat melihat pesan masuk dari Galuh. Boleh nggak keluar malam sama papa? Tanya Elang. Nara menautkan kedua alisnya. Emangnya kenapa nggak boleh? Lo kan cowok, pasti dibolehin lah. Jawab Nara. Tapi kan perginya juga sama lo Nara. Lo mau ngajak gue keluar nanti malam? Elang mengangguk. Iya. Mau kan? Nara berpikir sejenak, lalu mengangguk. Boleh, asal sama Gia juga. Ogah gue kalau sendirian, yang ada jadi kacang goreng nantinya di sana. Elang terkekeh, lalu mengusap lembut pipi Nara dengan jari jempolnya. Nggak lah, mana mungkin gue biarin cewek secantik lo jadi kacang goreng? Halah, kumat. Next. Gue mau tanya, kenapa Oma bisa tahu? Sylvie? Potong Elang. Nara terdiam sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Gue nggak pernah cerita ke siapapun kecuali Gia. Elang terkekeh. Mata-mata Oma banyak. Kedua mata Nara langsung melotot, benar-benar tidak bisa diremehkan wanita galak penguasa Bimantara itu. Gak usah tegang, Oma gak bakalan ikut campur urusan kita di luar. Hanya sebatas menjaga dari jauh. Terus Sherin. Kenapa Oma kelihatannya gak suka? Bukannya dia. Elang seketika menoleh, tersenyum tipis. Gia yang cerita sama lo. Tak mau berbohong Nara pun mengangguk. Suatu saat lo pasti bakalan tahu kenapa Oma kelihatan keras sama Gia. Kalau Sharon, Oma emang gak pernah suka dari awal sama dia, But? Tanya Nara penasaran. Sampai-sampai gadis itu menaruh ponsel Elang sembarangan, melupakan pesan dari Galuh tadi. Kiss dulu baru lanjut. Suruh Elang dengan menunjuk pipi kanannya. Nara menahan napas, lalu membuangnya dengan kasar. Gak usah dilanjutin, gue udah gak tertarik. Ketus Nara dengan menahan jengkel. Yakin? Tanya Elang terkekeh pelan. Tim lo! Padahal gue mau terus terang tentang masa lalu gue sama Sharon. Ya udah kalau lo gak tertarik, baguslah. Fine. Cup. Elang tertawa puas, menggemaskan sekali bukan menggoda dan menjahili Nara. Cepetan! Sentak Nara galak. Nara sudah penasaran dengan masa lalu suami tengiknya itu. Sharon anaknya lumayan. Ucap Elang dengan wajah yang kini dibuat sedikit serius. Bibir Nara spontan mengatup dengan rapat. Ada rasa tidak terima meskipun Elang memuji gadis itu dengan kata lumayan. Lumayan dalam artian apa coba? Apakah Sharon lumayan cantik atau lumayan baik? Semakin kepo kan Nara sekarang. Lumayan apaan? Gumam Nara kali ini dengan suara berbisik lirih. Elang menahan senyum lalu kembali melanjutkan bualannya. Dia lumayan cantik. Nara menahan napas hampir saja mengomel. Tapi gak semenarik lo. Lanjut Elang. Dan kali ini berhasil membuat Nara bungkam, menutup rapat mulutnya kembali. Tetap aja. Di mata lo dia cantik kan? Gumam Nara yang agaknya masih sedikit tidak terima. Elang mengangguk. Membenarkan ucapan Nara. Tindakan Elang itu sontak berhasil membuat Nara mengumpat kesal di dalam hatinya. Padahal Nara tidak dalam keadaan cemburu. Hiya! Cantik tapi gak lebih indah dari lo.
Blush. Sudahlah. Nara kalah telak. Layaknya kepiting yang sedang direbus, semerah itulah wujud Nara saat ini. Pipinya panas, lidahnya keluh. Suhu tubuhnya mendadak meningkat. Hanya sebatas ucapan yang entah itu Elang katakan dari hati atau tidak. Yang jelas, Nara saat ini benar-benar dibuat blushing oleh mulut manis cap buaya rawa suaminya. You are a very beautiful Naraya. Anytime. Kan? Gak bisa Nara diginiin tuh. Fix. Nanti malam-malam bakalan dapat jatah menunggang kuda gratis dari Nara sampai pagi. Elang menoleh sekilas lalu tertawa. Mauting lo? Tanya Elang yang hanya dibalas anggukan dari Nara, pasrah. Elang semakin tertawa. Siapa sih yang tidak gemas memiliki istri seperti Nara? Kadang galak, kadang imut, kadang juga toples seperti kanvas tanpa cat warna. Buka kaca mobilnya Elang. Gue gerah. Bukannya membuka kaca mobil seperti kemauan Nara. Elang malah menepikan mobilnya spontan. Dan hal itu membuat Jameson dan Gia yang ada di mobil belakang sana kebingungan. Ada apa gerangan? Lah ngapain tuh anak pindah ke kursi Nara? Celetuk Gia yang disambut gelengan kepala dari Jameson. Gak ngerti anjir. Jangan bilang mereka mau mesum di pinggir jalan. Seloroh Jameson dengan memukul keras setir mobilnya. Hah? Mesum? Di pinggir jalan? Emangnya Elang udah Miss Queen sampai gak bisa nyewa hotel? Nafsu tak mengenal tempat Gia sayang. Terus ini gimana? Kenapa lo ikut-ikutan berhenti? Kita tunggu. Bakalan ada adegan mobil bergoyang atau enggak? Hah! Gia menepuk jidatnya sendiri. Kacau. Sementara di dalam mobil milik Elang Nara saat ini dibuat kebingungan dengan tindakan suaminya yang tiba-tiba menyusup. Lu apa-apaan Elang? Tanya Nara panik. Bagaimana tidak panik? Kalau Elang saat ini sudah berhasil mengurung tubuhnya dengan menghimpitnya dari atas. Lo gerah kan? Nara terdiam sesaat, lalu mengangguk dengan polosnya. Iya. Mendengar jawaban Nara, smog jahat muncul di wajah tampannya. Elang menyeringai, memajukan wajahnya dan melepas kaosnya dengan sekali tarikan. Lo mau ngapain? Elang memiringkan wajahnya, lalu berbisik dengan suara seraknya di sebelah telinga Nara. Gue mau lo. Apa? Teriak Nara yang setelah itu hanya bisa menegang dengan tangan mencengkeram erat punggung Elang. Bagaimana tidak menegang? Kalau bibirnya saat ini sudah terbungkam oleh lumatan buas si begundal tampan di atasnya. Tak hanya itu, kancing dress Nara sudah terlepas dengan bebas. Jemari Elang dengan aktif dan lincah bermain cantik di depan dadanya. Meremas, menekan dan memelintir dengan gerakan yang membuat Nara mabuk kepayang. Nara terbuai, sampai dia melupakan saat ini posisinya sedang ada di pinggir jalan. Ra! Bisik Elang. Kedua mata mereka saling beradu. Menatap manik mata yang kian berkabut. Dikuasai oleh sebuah nafsu dan juga hasrat yang besar. Sebelum akhirnya Nara yang memutus pandangannya dulu dengan tatapan menunduk. Kita ke apartemen. Finish Elang. Mengecup pipi Nara sekilas. Elang segera pindah ke kursi kemudi dan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Jangan lupakan tubuh atas Elang yang masih polos saat ini. Papa gimana Elang? Elang menoleh sekilas lalu tersenyum. Biar gue yang ngurus. Nara hanya diam. Mendadak kepalanya jadi traveling kemana-mana. Membayangkan sebentar lagi palung Mariananya akan diobrak-abrik oleh si belalai gajah purba milik Elang. Membayangkan hal itu tubuh Nara langsung bergidik ngeri dan... No more! Teriak Nara spontan. Kenapa? Tanya Elang dengan smog setan. Lang, lo lupa kita kan udah janjian sama Joe dan Gia. Mereka udah gede, Ra, pasti paham dengan urusan suami istri yang tertunda. Tapi, tidak menerima alasan apapun Nara baby. Kalah telak. Nara sudah kehabisan akal untuk memutar otak. Dan ketahuilah, baik Jameson maupun Gia saat ini sedang kebingungan dengan mobil Elang yang tiba-tiba menghilang. Ini semua gara-gara lu Jameson. Kesal Gia sambil merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Jangan salahin gue dong Yang. Terus gue harus nyalain setan gitu? Ya nggak juga. Tadi kan lo juga ikut-ikutan menikmati. Desa Jameson dengan menyugar rambutnya kasar. Mampus. Beneran mampus. Panik Gia. Kenapa sih? Joe, di mobil gue ini ada itunya. Gia menunjuk benda kecil yang terpasang di ujung atas kepala Jameson. Sontak Jameson mendongak ke atas. Matanya langsung mendelik saat tahu ada mata-mata di dalam mobil kekasihnya. Kini bukan hanya Gia saja yang panik, Jameson pun tak kalah kelimpungan. Kenapa lo nggak bilang dari tadi Gia sayang? Rutuk Jameson lemas. Sungguh saat ini dia ingin berubah menjadi daun umbi-umbian saja daripada dicincang oleh Mama Helena.
Sementara di kediaman Azkara, Papa Zain sudah menyiapkan alat-alat grill untuk menyambut kedatangan anak dan menantunya. Mengingat tadi Nara memberitahu kalau dia juga akan ke sini. Papa Zain jadi bersemangat menyuruh Bikokom untuk membeli beef slice pada minimarket lebih banyak lagi. Hampir 2 jam lamanya Papa Zain menunggu, tapi kedatangan Nara dan Elang tak terhilangkan juga. Kemana Nara sama Elang ini? Gumam Papa Zain yang mulai gelisah. Ping, tong. Mendengar bunyi bel rumah terdengar, senyum tampan seketika terbit menghiasi wajah kusut Zain. Tanpa pikir 2 kali Zain sendirilah yang membukakan pintu rumahnya. Ceklek. Sayang sapa Zain terjeda dengan mata yang hampir juling. Bukan Nara yang datang ke rumahnya. Bukan. Melainkan si janda karatan, yang seharian ini mengganggu ketentraman hidup Zain. Sayang? Sayang kepalamu! Mana Gea? Bentaknya dengan berkacak pinggang. Jangan lupakan kalau rival Zain itu saat ini datang hanya dengan daster rumahan. Bab ke-29, Rencana Kakek Malik. 29, Rencana Kakek Malik. Tatapan sengit yang terpancar antara Helena dan Zain begitu kentara, membuat pembantu yang sedang berseliweran sampai garuk-garuk kepala. Tuan Zain sama Nyonya Helena kenapa gak pernah bisa akur? Padahal non dia sama non Nara dekat sekali. Gumam Biratih, selaku pembantu tertua di rumah Azkara. Brak! Allahu Akbar! Pekik Biratih sembari memegangi dadanya yang berdebar-debar. Suara gebarakan yang sangat keras dari pintu sana membuat jantungnya hampir copot. Jangan karena masa lalu, kamu bisa seenak jidatmu menuduh aku yang tidak-tidak, Helena! Tuding Zain tepat di depan wajah Helena. Helena menepis tangan Zain kasar, lalu ganti menunjuk dada Zain dengan penuh penekanan. Tuan Zain yang terhormat, tolong bedakan antara bertanya dan menuduh. Bisa tidak, ha? Geram Helena masih dengan tatapan galaknya. Singkirkan tanganmu, Helena. Suruh Zain dingin. Apa? Tidak terima. Aku bukan Dinara yang selalu bungkam ketika kamu bersikap kasar, ya, Zain. Zain menaikkan sebelah alisnya, memikirkan maksud ucapan Helena barusan. Maksud kamu? Tanyanya yang memang tidak paham oleh tuduhan Helena barusan. Helena menjentikkan jarinya di udara, lalu berdecih. Sudahlah. Tidak penting. Cepat hubungi Nara. Suruh Helena pada akhirnya. Wanita galak itu malas kalau berdebat lebih lama lagi dengan Zain. Zain membuang napas kasar lalu mengangguk, tidak penting juga membahas masalah yang akan membuatnya pusing 7 keliling. Zain segera merogoh ponselnya di dalam saku celana, lalu menelpon nomor putrinya. Little Nara. Panggilan masuk tapi sepertinya sambungan sengaja diabaikan oleh sang pemiliknya. Gak diangkat, coba kamu hubungi Gea. Kalau bisa dari tadi aku gak perlu capek-capek kesini Zain. Kamu pikir aku sudi masuk ke dalam sarang bunglon ungu sepertimu? Ejek Helena. Zain melirik sengak Helena. Lalu mencoba menghubungi nomor Elang. Kenapa juga Gea harus mempunyai ibu seperti walang sangit kayak kamu? Nah, kamu lebih pantas menjadi wanita-wanita di serial Ibu Tiri Bawang Merah. Hina Zain. Mata Helena mendelik. Keparat memang calon duda beranak satu di depannya ini. Apa matanya itu tidak sadar kalau selama ini dia sendirilah yang memelihara emak-emak tiri seperti di sinetron Andi-Andi Lumut. Begini nih kalau kaya tapi miskin cermin. Bedain mana berlian mahal sama kerikil jalanan aja rabun. Zain mendengus, terserah Helena sajalah mau bicara apa. Kemana sebenarnya mereka? Gumam Zain dengan menatap layar ponselnya, bingung. Bagaimana tidak bingung? Kalau Alang pun juga tidak mengangkat sambungan teleponnya. Hah? Coba hubungi nomor rumah mertua Nara. Siapa tahu mereka masih ada di sana. Tadi dia cuma pamit mau ke sini, makan-makan. Desis Helena dengan memijit pelipisnya, pening. Lalu tujuanmu ke sini untuk apa? Mau ikut makan-makan juga? Ledek pria yang sedang men-scroll-scroll isi kontak di ponselnya. Helena mencebik, tidak mungkin juga dia mau memberitahu alasannya datang ke rumah Zain. Bisa ditertawakan 7 tahun 7 turunan nanti kalau dia ketahuan kecolongan anak gadisnya itu digrepe-grepe Jameson. Yang tak lain adalah kekasih putrinya sendiri. Gak usah kepo urusan pribadi orang. Ketus Helena. Zain mengangkat bahunya rendah, lalu melenggang menuju sofa tengah. Kakinya kesemutan karena terlalu lama beradu mulut dengan Helena di depan pintu rumah. Zain, kamu mau kemana? Teriak Helena. Zain mengarahkan dagunya pada sofa yang terletak di ruang tengah. Jangan bilang kamu sekarang ingin masuk ke rumahku. Lalu duduk-duduk dengan segelas es suap dingin. Cibir Zain yang nyatanya memang kenyataan. Helena masuk begitu saja dengan seragam kebesarannya. Lalu duduk seperti ratu dengan kaki yang diangkat di atas sofa ruang tamu. Biratih, minta es sirupnya dong. Zain mendengus, benarkan ucapannya.
Zain sudah hafal dengan kebiasaan teman mendiang istrinya itu. Coba hubungi dia sekali lagi, nak. Suruh Zain yang hanya dilirik tipis oleh Helena. Menyusahkan saja. Sementara di apartemen mewah milik Elang, debat panjang sedang terjadi. Nara terus memohon agar ritual mantap-mantapnya ditunda dulu sampai nanti malam. Nara benar-benar kepikiran dengan Gea dan Papa Zain. Lang, ngerti sendiri kan nanti kalau kita bohong? Urusannya jadi panjang. Elang hanya mengangguk tanpa melepas apa yang harusnya sudah ia lepas sedari tadi. Lang! Lo dengerin gue ngomong gak sih? Kesal Nara sembari berusaha menyingkirkan tangan Elang yang mulai nakal di atas dadanya. Cuma 20 menit, Ra. Semakin lo banyak drama, ini urusan kita gak bakalan kelar-kelar. Gemas Elang dengan menggenggam pergelangan tangan Nara, lalu mengangkatnya ke atas kepala. Dan selanjutnya yang terjadi adalah Elang menenggelamkan wajahnya pada belahan dada Nara. Memainkan sesuatu yang terasa menggemaskan di dalam lidahnya. Lalu, sensor. Katanya 20 menit. Ini udah 1 jam lebih. Elang! Protes Nara dengan keringat yang bercucuran di dahi dan lehernya. Elang mendongakkan wajahnya dengan mata terpejam. Dia masih fokus dengan kegiatan memanggil badai di bawah sana. Lo nagih banget, Ra! Nara mencebik sesekali meringis. Sebenarnya Elang itu memiliki tenaga super dari mana coba? Kenapa bisa lama sekali menunggang kuda di atasnya? Ra! Coba ganti posisi. Pinta Elang seraya menarik tangan Nara agar berdiri. Astaga! Lo ini! Geram Nara tapi juga tetap menuruti permintaan Elang. Elang menggeleng pelan setelah melihat pahatan sempurna tubuh Nara dari belakang. Gak salah gue emang pilih istri. Ujarnya masih sempat-sempatnya menggoda Nara. Cepetan! Wait baby! Belalai masuk kembali ke dalam sarangnya kembali, menciptakan suara-suara desahan merdu dan seksi yang keluar dari mulut pasangan pasutri muda saat ini. Elang terus berpacu dengan cepat hingga mencapai puncak tertingginya. Dan acara ritual menjenguk baby pun akhirnya berhasil tanpa hambatan. Elang menang dengan skor 3-2. Tidak sia-sia Elang memberi pelajaran plus-plus pada istrinya saat ini. Karena Nara sudah mulai aktif ya Ban. Ahai! Thanks Henny! Gendong gue ke kamar mandi! Perintah Nara ketus. Elang terkekeh, mencium pundak Nara dengan gemas. Wokai! Serunya dengan semangat membopong tubuh Nara ke kamar mandi. Seronde lagi boleh? Nara memejamkan matanya lalu berbisik di sebelah telinga Elang. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Lo pikir gue setan? Dengan polosnya, Nara mengangguk. Gadis ini. Elang menggigit pipi Nara. Dengan gemas cowok itu menghujani wajah perempuan cantik di dekapannya dengan ciuman brutalnya. Lo jangan akalin gue lagi, Elang. Gue capek. Gea dan Jameson tidak henti-hentinya mengumpat, menyumpah serapahi pasutri menyebalkan yang telah menyuruhnya menunggu hampir 2 jam lamanya di depan apartemen. Bener-bener gak punya akhlak. Keluh Gea dengan tatapan masam, saat melihat keduanya masuk mobil dengan rambut yang sama-sama basahnya. Bangke emang tuh anak, kagak ngerti apa kalau gue lagi jadi buronan calon mertua. Sungut Jameson menambahi. Gea garuk-garuk lehernya yang tidak gatal lalu meringis saat melihat wajah kekasihnya pucat pasi. Sabar ya, Bay. Cetus Gea yang tampak prihatin. Demi lo apa sih yang enggak? Yang... Desah Jameson pasrah. Gea mengangguk, kemudian menyuruh Jameson agar segera menghidupi mobilnya. Karena mobil milik Lang sudah keluar dari area parkiran apartemen. Di sepanjang perjalanan bibir Jameson tak henti-hentinya melafalkan doa. Mulai dari doa mau keluar rumah, doa mengendarai kendaraan, ayat kursi dan yang terakhir surat Yasin. Sebisanya Jameson lafal. Semoga saja Tuhan mau memberi kemudahan dan keringanan untuk hukumannya nanti dari Mama Helena. Dert. Mama love calling. Mama telepon lagi nih, angkat gak ya? Angkat aja mending yang. Daripada nanti nyokap lo makin mikir yang gak sama gue. Papar Jameson memberikan saran. Dia mengangguk, lalu menggeser tombol hijau di ponselnya. Halo Mama? Pulang. Dia memejamkan matanya. Sementara Jameson, dia hanya bisa meringis. Mendengar suara galak dari Mama Helena saja bulu-bulu halus di kulit Jameson langsung berdiri tegak. Bagaimana kalau melihat kemurkaan Mama Helena langsung? Rasa-rasanya, Jameson ingin kabur ke planet Mars saja. Mengasingkan diri di sana bersama Gea. Nanti Jameson akan kembali setelah berhasil memberikan cucu Mama Helena, minimal 5. Iya Mah, Gea pulang. Cicit Gea. Tapi Mama sekarang ada di rumah Bunglon Ungu. Maksud Mama di rumah papanya Sinara. Kamu kesini aja dulu, baru nanti kita pulang bareng-bareng. Cepetan. Awas kamu bikin Mama nunggu lama.
Terutama kamu Jameson. Jangan coba-coba minggat. Sampai ke pucuk gunung Himalaya pun tante kejar kamu. Jameson menelan ludahnya kasar. Menganggukkan kepala dengan patuh. Baik tante. Ya udah Gel ke sana. 15 menit perjalanan, akhirnya mobil elang dan Jameson memasuki area pelataran rumah mewah Papa Zane. Degup jantung Jameson tidak henti-hentinya berdetak kencang. Cowok itu benar-benar takut dengan Mama Helena. Kenapa muka lo kayak setan gitu? Tanya Elang dengan dahi berkerut, wajah sahabatnya benar-benar pucat. Mirip setan kuburan. Ini semua gara-gara lo. Bapaknya setan. Sungut Jameson. Elang memundurkan kepalanya, seolah tidak pernah berbuat salah apapun pada Jameson. Apaan? Gue emangnya ngapain lo? Tanyanya seakan tak punya dosa. Dia mencebik, lalu menggandeng lengan Jameson dengan wajah berduka. Gue lupa kalau di mobil ada CCTV. Tadi tuh Jameson mau praktek tutorial mobil bergoyang. Belum kelar tutorialnya mobil kalian udah hilang. Jelas dia yang entah mengapa jadi gesrek. Gila kalian! Terus Tante Helena di rumah gara-gara? Jeda Nara sambil menunjuk Joe dan Gia bergantian. Iyalah. Mama gue pasti mau nyembeli si Joe. Palingan tubuh lo mau dibuat menu makan malam masuk tulang iga manusia berduka bye. Ringis Gia dengan mata mengerjap-ngerjap ternista. Yank. Ratap Jameson semakin ketakutan. Nara dan Elang menahan tawa. Ya kali, Mama Helena akan segitunya. Paling-paling Mama Helena akan menghajar si mesum Jameson mentok menggunakan centong nasi. Halalin dulu mangkanya, baru demek-demek anak orang. Cibir Elang kembali melontarkan kalimat absurdnya tanpa filter. Setan! Kayak lu kagak aja. Masih mending gue cuma cipo-cipo kable. Daripada lo ngerusak anak orang sampai keracunan. Lihat tuh Nara jadi korbannya, sadar diri napa lo? Ceplos Jameson membalas hinaan Elang tak kalah transparan. Gak usah bawa-bawa Nara, bastard! Elang mencengkram kaos Jameson, berniat memberi bogeman mentah pada wajah tampan sahabatnya itu. Namun sebelum tangan itu melayang di wajah Jameson, Nara dan Gia lebih dulu memisah keduanya. Stop! Teriak Nara dan Gia kompak. Tiin! Anjir! Jameson menarik tubuh Gia saat ada mobil mewah baru saja memasuki halaman luas rumah Nara. Ngapain kakek kesini? Tumben! Gumam Nara. Pintu mobil terbuka, dan benar saja. Yang baru datang itu adalah kakek Malik. Kakek kandung Naraya. Kakek! Panggil Nara dengan berlarian kecil. Ra! Anak gue nanti bisa jatuh. Stop gak? Beo Elang yang kumat posesifnya. Tadi lo tusuk-tusuk dari bawah juga gak jatuh tuh. Dasar aneh. Dumel Nara lirih. Kakek Malik memeluk Nara dengan erat. Lalu mencium seluruh wajah cucunya itu dengan perasaan rindu. Makin cantik cucuku ini. Tandanya kamu bahagiakan dengan pilihan kakek. Goda kakek Malik membuat Elang merasa besar kepala. Gimana Nara gak bahagia kek? Tiap hari aja tidurnya nyungsep di ketek Elang. Nara melotot mendengar jawaban somplak suaminya. Gak sopan! Celetuk Nara. Kakek Malik tertawa lalu bergantian memeluk Elang. Tangannya menepuk pelan pundak cucu menantunya itu. Jagain cucu kakek yang galak ini ya. Kalau nakal cubit aja itu pantatnya. Elang tertawa, mengangguk dengan mantap. Beres kek? Oh iya. Gia sini. Panggil kakek Malik. Gia mengangguk dengan wajah yang masih terlihat tertekan. Pasang kamera ponsel kamu cepetan. Suruh kakek Malik. Buat apa kek? Udah nurut aja. Kakek mau ngadain euforia malam ini. Oh iya, kenalin. Delta kesini kamu. Panggil kakek Malik pada kuasa hukum yang beliau bawa. Malam Nona Gia Nona Nara. Perkenalkan saya Delta kuasa hukum dari Tuan Besar Malik. Jadi tujuan saya kesini adalah ingin. Bla. 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 Gia dan Nara awalnya bingung harus berbuat apa. Tetapi setelah mendengar penjelasan kakek Malik, kedua gadis itu pun akhirnya setuju. Bagaimana tidak setuju kalau keduanya sudah diberi uang tutup mulut dengan tiket yang sangat mahal. Yaitu tiket konser Ansiri ke Hong Kong bulan depan. Plus uang jalan-jalan pula. Masa mau ditolak sih? Gak mungkin. Ya ampun meskipun Nara memiliki sifat yang polos dan baik hati. Tapi kalau tawarannya sangat menggiurkan seperti ini, mana bisa dia menolak? Sesekalilah Nara jadi anak durhaka pada Papa Zane. Toh durhakanya Nara juga akan membawa kebaikan untuk Papa Zane sendiri nantinya. Tanda tangan di sini Nona. Suruh Delta pada Nara dan Gia. Selesai. Ujar Nara tersenyum manis.
Pokoknya gue ikut. Gue nggak bisa tenang kalau ninggalin anak gue sendirian sama lo, Ra. Nara mencebik. Alasan saja si begundal tampan yang suka main kuda-kudaan di sampingnya ini. Bilang saja Elang cemburu karena Nara akan menemui sang pujaan hati. Oke, tapi gak boleh banyak drama. Ancam Nara. Elang mengumpat dalam hati. Sumpah kalau tidak mengingat banyaknya manusia di halaman rumah Nara saat ini, mungkin ia sudah menerkam habis istrinya sampai pagi. Dura, gue kayak ketiban durian musang yang segede gaban. Decak Gia tersenyum bahagia. Gadis itu sampai tidak peduli dengan nasib Jameson selanjutnya. Sekarang pasang kamera kalian. Titah kakek Malik. Keempat anak sultan itu mengangguk. Lalu menghidupi kamera pada ponselnya masing-masing. Menekan tombol video. Tuan! Panggil Biratih dari pintu samping rumah. Gimana? Beres? Tanya kakek Malik. Beres tuan. Kokom ngunciin Tuan Zain sama Nyonya Helena di kamar mandi bawah. Kakek Malik tertawa lalu segera menutup mulutnya. Ayo. Ajaknya pada balada pasukannya. Semoga mama gak macem-macemin Om Zain di dalam sana. Gumam Gia meringis pedih. Bagaimanapun mama Helena itu adalah titisan Ratu Kalajengking. Gia khawatir kalau Papa Zain akan berakhir tragis dan mengenaskan di tangan ibu kandungnya. Bab ke-30, menyetujui tawaran kakek Malik. 1, 2, 3. Ceklek. Hia. Dah. Mama. Teriak Gia dengan bola mata yang hampir lepas dari sarangnya. Om Malik. Gagap Helena dengan tangan yang masih ada di atas kepala kakek Malik. Jangan lupakan gayung bentuk laf yang masih menyangkut di atas kepala kakek Malik akibat keganasan serangan dari tenaga dalam Helena. Zain. Kakek Malik segera menggeser tubuh Helena lalu berjongkok menatap nanar tubuh putra semata wayangnya. Mama apain Om Zain, Ma? Tanya Gia dengan wajah syok beratnya. Jameson bergidik ngeri. Bisa Jameson bayangkan itu kalau dia yang ada di posisi papanya si Nara. Kepalanya akan remuk. Elang pegangin. Nara spontan memberikan ponselnya pada Elang, membuat Elang yang masih terbengung hampir saja menjatuhkan ponsel sultan istrinya. Papa, bangun pa. Nara menepuk pipi Papa Zain. Perlahan menyingkirkan selang shower yang membelit leher Papa Zain. Ini kenapa papanya Ara dianiaya kayak gini, Tante? Tanya Nara dengan menahan tangis. Helena menghela napas. Lalu berjongkok di sebelah Nara. Ya mau gimana lagi sayang? Papa kamu mau grepe-grepe Tante? Masa Tante harus diem aja sih? Masih mending itu Tante jirat lehernya pakai selang shower. Sama Tante kasih tendangan sedikit sih tadi titiknya. Padahal rencananya tadi mau Tante masukin kepala papamu itu ke dalam kloset sana. Papar Helena menjelaskan panjang kali lebar pada Nara. Sembarangan! Mana mungkin Zain melakukan hal seperti itu? Kamu jangan memfitnah Zain, Helena. Helena mengerucutkan bibirnya, lalu menoleh ke arah kakek Malik. Buktinya tadi dia ikut masuk ke sini, terus pakai nyuruh pembantu ngunciin pintu dari luar, Om. Kakek Malik mendengus, lalu menyuruh Elang untuk mengangkat tubuh Zain. Pegang ini Joe, jangan sampai jatuh. Elang langsung memberikan ponselnya dan ponsel Nara pada Jameson, lalu membopong tubuh papa mertuanya itu menuju sofa tengah. Kini semua anak menantu Zain dan Helena berkumpul di ruang tengah. Helena terus merutuki kenapa semua orang membelah pria tidak punya uzur itu. Dia juga, apa gadis itu mau Helena pecat menjadi ahli warisnya? Bisa-bisanya anak itu malah membelah Zain yang mau mencoba menodai ibu kandungnya sendiri. Ratih! Kokom! Kesini kalian! Panggil kakek Malik. Mbak Kokom dan Biratih langsung menghadap sesepuh Asgara. Bersiap memberikan akting terbaiknya. Sendiko dawuh Tuan Malik. Celetuk Mbak Kokom dengan menatap genit Elang. Elang memasang wajah datarnya, mana tertarik dia dengan wanita mirip penyu biru seperti Mbak Kokom. Joe terkekeh geli, lalu menyikut lengan Elang dengan tatapan jahil. Ya kali lo mau tergoda sama modelan King Kong oversize kayak gitu, Lang? Bisik Joe yang langsung dihadiahi tendangan maut oleh Elang. Bengsti! Joe hampir mengumpat, sembari menahan sakit. Melihat tatapan Mama Helena dan kakek Malik yang langsung tertuju padanya. Buru-buru Jameson mengatupkan tangannya di depan dada. Urusan kita masih belum selesai Jameson. Awas kamu! Ketus Mama Helena menatap Jameson seakan ingin menelannya hidup-hidup. Ampun Tante. Ringis Joe. Sudah. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Apa ada di antara kalian berdua tadi yang saya suruh untuk mengunci pintu kamar mandi bawah?
Tanya kakek Malik dengan tatapan polosnya pada asisten rumah tangga Zain. Biratih menggeleng. Tidak Tuan Malik. Tuan Zain tidak menyuruh kami mengunci pintu kamar mandi. Papar Biina jujur. Karena yang menyuruhkan Tuan Malik bukan Tuan Zain yang baik dan tampan. Hei, tadi saya yang ngunci pintu kamar mandi bawah Tuan Besar. Soalnya tadi saya lagi ngejar kucing bawa bangkai tikus. Takutnya masuk ke kamar mandi. Jadi saya kunci dari luar. Sambung Mbak Kokom cengengesan. Helena mendelik. Matilah riwayatnya sekarang. Apa mau dikata kalau Kokom sudah mengklarifikasi cerita yang sebenarnya? Telinga kamu emangnya tuli? Masa nggak dengar saya gedor-gedor pintu? Kokom meringis, lalu menggeleng. Tadi saya pakai colokan telinga nyonya. Maksud Mbak Kokom earphone? Tanya Nara. Iya. Headset non. Hei. Sial. Wajah Helena langsung kaku dan memerah. Tatapannya kini langsung tertuju pada bangkai Zain yang tergeletak di atas sofa. Ya sorry Zain. Mana aku tahu, kirain kamu mau grepe-grepe aku tadi. Cebik Helena. Pokoknya kamu harus tanggung jawab Helena. Kamu pikir Om bisa terima? Anak Om kamu aniaya seperti ini. Helena menggaruk lehernya lalu melirik pria tua yang sedang menatapnya dengan aura tak biasa. Iya. Nanti Helena yang bakalan nanggung semua biaya pengobatan Zain, Om. Gak bisa enak aja. Bagaimana kalau masa depan anak saya hancur karena perbuatan kejam kamu tadi? Helena terdiam. Dia bingung mau menjawab apa. Kenapa juga tadi dia sampai menginjak si Otong Zain? Panjangkan urusannya sekarang. Terus aku harus gimana, Om? Tanya Helena pasrah. Apa kita perlu membawa Zain ke luar negeri? Kakek Malik menautkan kedua alisnya, tidak paham dengan maksud Helena ingin membawa Zain ke luar negeri. Untuk? Tanya kakek Malik. Transplantasi buyung perkututnya Zain lah. Gimana? Jangan. Teriak Zain yang setelah itu meringis, merasakan miliknya seakan remuk. Kamu pikir aku mau punya rudal KW? Mulutmu itu sembarang sekali kalau bicara, Helena. Imbuh Zain geram. Sontak membuat semua manusia yang ada di ruang tengah meringis kikuk. Kakek Malik menepuk jidatnya. Kenapa rencananya jadi kacau seperti ini? Terus maumu itu gimana dungu? Duda ungu? Tanya Helena seperti tidak punya rasa bersalah pada Zain. Kalian harus menikah. Dengan ini masa depan Zain akan terjamin. Krik, krik, krik. Helena dan Zain saling pandang, sebelum akhirnya membuang muka, bergidik jijik. Najis! Jawab Helena dan Zain kompak. Elang terkikik. Ia baru tahu kalau papa mertuanya dan mama si Gea seperti kucing dan tikus. Mending nikah aja deh, Ma. Mama gak kasihan apa kalau nantinya Om Zain kehi. Bodoh amat! Potong Helena cepat. Dia hanya bisa mendesah panjang, sepertinya Mama Helena itu bukan hanya titisan Ratu Kalajengking, tetapi juga reinkarnasi dari Nyai Blorong. Lihatlah, mulutnya sangat angker sekali. Saya siap loh jadi pengantin pengganti Tuan Besar. Kalau Nyonya Helena tidak mau. Secara, Tuan Zain kan pria idaman Kokom banget, hehe. Ambil Kom. Ambil. Suruh Mama Helena jumawa. Elang tertawa ngakak, sedetik kemudian langsung membekap mulutnya. Gue jahit lama-lama mulut lo, Elang! Menciut. Kalau Nara sudah menatapnya dengan horor seperti ini, mana berani Elang melawan bidadari tak bersayapnya itu. Jangan sampai karena masalah yang terjadi saat ini, jatah enak-enak Elang jadi ikut bermasalah. Nomor. Elang tidak akan rela. Kalian mau menikah atau hidup miskin? Tanya kakek Malik dengan wajah angkuhnya. Zain dan Helena bungkam, sebelum akhirnya bertanya dengan kalimat yang sama. Maksud ayah? Maksud Om? Kakek Malik tersenyum sinis, lalu merogoh ponselnya. Menghubungi seseorang yang masih ada di luar rumah Zain. Tidak lama kemudian Delta datang dengan map hijau dan jurnal di tangannya. Malam Tuan Zain. Nyonya Helena. Sapa Delta. Melihat pria yang Helena dan Zain ketahui adalah kuasa hukum kepercayaan kakek Malik. Perasaan Zain dan Helena mendadak jadi tidak enak. Pasti ada suatu rencana jahat yang sudah kakek tua itu susun dengan matang. Ini benar-benar momok menakutkan untuk Zain dan Helena. Apalagi mendengar kalimat ancaman terakhir kakek Malik tadi. Sudah bisa dipastikan bala bencana akan segera datang menghantam keduanya. Silakan duduk. Perintah Zain. Delta mengangguk. Lalu duduk di sebelah Nara. Woi! Dia punya gue. Pindah! Seloroh elang nyolot. Maaf. Saya pindah, Mas. Sini Delta. Panggil kakek Malik. Bagaikan kerbau yang dicolok hidungnya. Delta pun menurut.
Saya langsung ke inti saja. Tuan Zane dan Nyonya Helena pasti sudah penasaran dengan tujuan saya datang ke sini. Jadi sesuai perjanjian yang Tuan Besar Malik sepakati bersama ahli waris Askara Grab dan Starla Grab, dari saham beserta seluruh kekayaan yang ada pada kedua perusahaan tersebut akan jatuh ke tangan Tuan Malik Askara kembali. Jika dari pihak Tuan Zane dan Nyonya Helena tidak melakukan perjanjian yang sudah pernah dibuat 2 tahun yang lalu bersama Tuan Malik, yaitu menikah, baik saham dan harta kekayaan itu nantinya akan Tuan Malik sumbangkan pada bla, bla, bla. Zane dan Helena menelan ludah mereka dengan kasar. Lalu menatap ke arah Nara dan Gia yang nyatanya malah memasang wajah semanis gula Jawa. Nara, awas saja. Tante karungin nanti kamu ya. Batin Helena menatap kesal-kesal gemas pada Nara dan juga putrinya Gia. Kakek Malik mengusap-usap rahangnya. Dulu beliau menang pernah gagal, tapi sekarang, kakek Malik jamin, kemenangan ada di dalam genggamannya. Dengan rencananya saat ini, baik Helena atau Zane pasti tidak akan bisa berkutik. Selain mengucapkan kata deal, mana mau si matre dan si pria anti tempe itu hidup miskin. Cakek kakak. Batin kakek Malik dengan otak kancilnya. Jadi seperti itu isi perjanjiannya Tuan Zane dan Nyonya Helena. Saya di sini hanya sebagai kuasa hukum dan perantara yang membacakan isi perjanjian tersebut. Selesai sudah tugas Delta. Semoga setelah ini dia tidak terlibat dalam drama keluarga barbar ini lagi. Bagaimana? Menikah atau jadi gembel? Tanya kakek Malik dengan kedua alis yang dinaik turunkan. Gimana? Tanya Zane pada Helena. Kamu kan laki-laki. Masa tanya sama kaum berdaster sih? Sewot Helena. Nikah deh pak, nikah. Tante Helena minta dinikahin tuh, cuma bingung ngawalinya dari mana. Celetuk Lang dengan mulut abstraknya. Lang, kalau ngomong suka banyak benernya deh. Imbuh Nara bertepuk tangan. Zane dan Helena melongo. Mereka tidak menyangka kalau si polos Nara sekarang bisa jadi gesrek seperti ini. Dia tertawa terbahak-bahak. Sementara Jameson, cowok itu hanya bisa membekap mulutnya rapat-rapat, agar tidak kelepasan meledakkan tawa. Ya udah Zane pilih nikah. Ucap Zane pada akhirnya. Helena terpaksa iya deh. Ingat, terpaksa. Garis bawahi Zane. Sambung Helena memasang wajah yasyem. Gitu dong. Untuk cucu-cucuku besok kalian tidak usah sekolah. Jadi saksi manten alot ini di rumah utama. Sekarang kakek mau pulang. Mau tidur dengan damai. Seloroh kakek Malik dengan tawa kemenangan. Om, kenapa harus besok? Ini dadakan banget, Helena belum sih. Delta, ayo pergi. Kalau kedua manusia itu besok tidak hadir, coret namanya langsung dari daftar pimpinan perusahaan. Siap Tuan Malik. Mari Tuan Zane. Nyonya Helena. Helena mencebik, menjentikkan jarinya ke udara. Enyah sana kamu. Dasar pengacara semeleketi. Umpatnya kesal. Zane terus ini gimana dong? Zane memijit pelipisnya, lalu melirik Helena dengan kepala pusing. Kamu gak dengar tadi kakek tua itu bilang apa? Nak, masalahnya sidang perceraianku dengan Soraya belum selesai. Memangnya gak apa-apa kalau status kamu sementara jadi istri kedua? Helena mendelik, meraih bantal sofa yang ada di belakang punggung Nara. Setelah itu, biug. Terus kamu mau jadiin aku pelakor gitu, ha? Teriak Helena dengan memukul-mukul kepala Zane brutal. Cuma sementara, nak. Enggak. Derajatku nggak bisa ada di bawah Soraya. Ya ampun. Gimana dong ini? Bisa ditertawain aku sama jelangkung pink itu, Zain. Gea dan Nara geleng-geleng kepala. Lelah melihat orang tuanya yang tak pernah akur. Kita makan aja yuk. Lapar gue. Ajak Nara. Kuilah. Drama malam ini membuat cacing-cacing jahat di perut gue kalap. Timpal Gea. Pa, Elang makan dulu. Calon mama, jangan galak-galak dong. Disayang gitu kayak calon imamnya. Lede Elang. Lang! Mau mama kebiri kamu. Kok mama sih? Helena menepuk-nepuk mulutnya sendiri. Elang sontak terbahak dan geleng-geleng kepala. Ra! Mama udah mau ngakuin kita jadi anaknya tuh. Teriak Elang tidak ada sopan-sopannya. Dan hal itu justru mengundang gelak tawa dari seisi rumah besar Askara. Anjir Mang Lo! Mulut ganja! Jameson merangkul pundak Gea. Meminta gadis itu untuk mengambilkan beef ke atas piringnya. Mereka mau melanjutkan acara grill yang tertunda. Hitung-hitung sebagai bentuk pesta atas pernikahan Mama Helena dan Papa Zane besok. Wehey! Ra, itu apa? Tunjuk Elang pada mangkuk yang dipegang Nara. Apa? Yang ini? Elang mengangguk. Oh ini namanya suki-suki. Lo nggak bakalan doyan.
Mending ngegrill aja tuh sama Joe. Suruh Nara. Masa sih? Coba sini gue icip dikit rasanya gimana? Nara menggeleng dengan cepat, lalu menyembunyikan mangkuknya. Gak boleh. Gue lagi pelit. Gak mau berbagi. Alasan Nara, karena ia takut Elang akan melarangnya jika memakan kuah yang pedas-pedas. Lah, bentar. Nara memutari meja, menjauhkan mangkuk yang di dalamnya sudah ia racik dengan beberapa saus pedas itu dari jangkauan Elang. Lalu mengambil mangkuk lagi, membuatkan Elang suki-suki sama seperti miliknya. Hanya saja punya Elang tidak sepedas racikan Nara. Nih. Elang menaikkan sebelah alis. Kenapa bentuknya beda? Beda gimana sih? Sama Elang. Udah makan, nanti keburu dingin kuahnya. Suruh Nara setelah menaruh suki-suki milik Elang di atas meja. Gea, gue ke ayunan depan kolam ikan. Imbuh Nara sembari berjalan cepat mengamankan suki-suki favoritnya. Tungguin. Bah lo bisa sendiri kan ini nerusin. Gue makan di sana ya. Yang akur sama Elang. Jen berantem. Gea ikut nyelonong menyusul Nara pada akhirnya. Meninggalkan Jameson dan Elang di meja makan tengah. Udah makan aja itu. Apa tadi namanya? Susi-susi? Tanya Jameson terkekeh geli. Susu-susi mata lo. Sembur Elang seraya menatap suki-suki di atas meja dengan lidah tak berselera. Kalau kagak suka, makan ini aja nih, sama gue. Daging sapi terbang. Tunjuk Joe pada beef slice di atas grill. Penasaran gue. Apa enaknya coba suket-suketan kambing kayak gini? Setelah mengkritik makanan tak berdosa di dalam mangkuk itu habis-habisan, Elang segera menyendok kuahnya terlebih dahulu, lalu meniup-niup pelan, dan memasukkan makanan yang katanya mirip suket-suketan kambing itu ke dalam mulutnya. Anjir! Pantesan anak gue doyan. Badas! Mantep emang masakan istri gue! Ucap Elang alay. Dengan melebih-lebihkan makanan yang tadi sempat dihinanya habis-habisan. Jameson mencebik. Perasaan itu tadi Nara tidak memasak. Hanya menambahkan bumbu-bumbu siap saji ke dalam kuah panas yang sudah berkaldu. Nggak percaya gue? Sini nyobain. Elang mendelik, dengan posesif menjauhkan mangkuk yang sudah Nara racik dengan penuh cinta itu dari hadapan Joe. Enak aja. Minta buatin dia sono. Seloroh Elang sambil berlalu meninggalkan Jameson. Badak, lo mau kemana? Ra, besok buatin gue suka teki yang paket cinta kayak gini lagi. Iya. Jawab Nara sembari tersenyum sebal di sebelah Gia. Nara? Panggil Elang beberapa detik kemudian. Apaan lagi? Ganggu orang makan aja lo. Sentak Nara lama-lama kesal sendiri pada suaminya. Cek saldo lo, udah gue transfer. Jatah bulanan lo. Nara mendelik. Buru-buru menaruh makanannya ke atas ayunan. Kemudian melihat transferan masuk yang Elang bilang jatah bulanan barusan. Oh my! Gumam Nara dengan mata penuh ala penyu. Habi! Makasih! Teriaknya tertuju untuk Elang. Oke. Nanti malam tapi nambah, ya? Halah! Kampret lo! Mendengar nada kesal Nara, sontak Jameson dan Gia meledakkan tawa. Ternyata tujuan Elang mengirim jatah bulanan pada Nara ada maksud yang terselubung. Itu mah sama aja kayak lo dibeliin elang kongguan tapi isi rempera, haha. Modus! Tambah Jameson memanas-manasi keadaan. Brak! Woi! Kambing! Teriak Jameson terjingkat dari duduknya. Siapa yang kamu bilang kambing? Him? Glek! Tante? Cicit Jameson menciut. Bab ke-31, Helena Jane sah. Seseorang pernah mengatakan, ambil dulu hati dan jantung calon ibu mertuamu, baru kamu akan mendapatkan sejumput restu dan kebahagiaan yang tiada tara bersama masa depanmu. Rasa-rasanya Jameson ingin melakukan semua itu besok-besok saja ketika Mama Helena sudah berumur 70 tahun. Ketika tulangnya sudah keropos dan bibirnya sudah perot. Kalau mengambil hati dan jantung wanita itu untuk saat ini, Jameson akan dengan sukarelawan mengaku kalah bin menyerah. Siapa yang sanggup mengambil hati dan jantung dari wanita segalak dan sekejam Mama Helena? Ayo, siapa? Sini katakan pada Jameson. Akan dia bayar dan sewa jasa orang itu dengan harga yang sangat mahal. Asal kalian tahu saja. Sebelum mereka berhasil mengambil hati dan jantung Mama Helena, beliau dululah yang akan mengeksekusi lawannya. Ibu kandung dari Gia itu sangatlah mengerikan. Entah siapa yang tahu Jameson pun juga tak tahu. Kenapa wanita itu bisa mempunyai sifat yang sama persis seperti Naraya? Istri dari sahabat karibnya, Elang. Dua wanita beda usia itu benar-benar momok yang menakutkan bagi para kaum Adam. Terkecuali di mata Elang.
Mungkin, bagi Lang Nara sangat imut dan menggemaskan dengan tingkah kejam dan galaknya. Lihatlah saat ini. Dengan tak punya perasaannya Mama Helena dan Nara sedang asyik menyiksa si Malang Janesen. Sementara Alang, cowok itu dengan santainya menjadi juri. Benar-benar sahabat jahanam memang yang satu ini. Nara, lo bukan sahabat gue lagi mulai, sekarang. Sentak Gea dengan isak tangisnya. Nara tersenyum tanpa melibatkan